Jadi, makan malamnya bagaimana? Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Baskoro, suaminya, saat ia baru saja pulang kerja. Kata-kata itu menggema di ruang keluarga yang dingin dan ber-AC di tengah musim hujan. Termometer di atas meja menunjukkan 39,4 derajat. Di atas sofa, istrinya, Dewi, terbaring menggigil, terbungkus selimut tebal, napasnya terengah-engah. Melihat kondisi istrinya, itulah kata-kata pertama yang Baskoro ucapkan. Dalam keadaan normal, Dewi mungkin akan marah atau bahkan menangis tersedu-sedu. Namun Dewi berbeda. Dengan pipi yang memerah karena demam, ia hanya tersenyum lemah. Ada semur daging di kulkas, katanya dengan suara serak. Hanya itu, lalu ia perlahan menutup matanya. Oh, baiklah, jawab Baskoro singkat, lalu berjalan santai ke dapur. Terdengar suara jas kantornya yang dilempar begitu saja ke kursi, diikuti oleh dengungan microwave. Namun saat itu, Baskoro sama sekali tidak tahu bahwa pemandangan biasa hari itu akan terus menyiksa hatinya selama beberapa hari ke depan. Ia tidak menyadari bahwa sikap acuh tak acuhnya telah menyebabkan situasi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Selama 25 tahun pernikahan mereka, Dewi selalu menjadi pilar keluarga Baskoro. Ia bangun lebih pagi dari semua orang untuk menyiapkan 3 kotak bekal. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan bekerja paruh waktu di sebuah swalayan. 3 kali seminggu, ia bahkan menyetir untuk mengantar kedua mertuanya ke rumah sakit, yang berjarak 1 jam dari rumah. Ia menanggung semuanya sendirian. Baskoro bukanlah pria yang kasar atau jahat, ia hanya sangat acuh tak acuh terhadap urusan rumah tangga. Baginya, pekerjaan rumah adalah tanggung jawab seorang istri. Istrinya selalu sehat dan kuat. Keyakinan buta ini telah tertanam dalam dirinya selama 25 tahun. Microwave berbunyi. Baskoro mengambil mangkuk semur yang panas, meletakkannya di atas nasi, lalu menyalakan televisi. Suara tawa dari sebuah acara komedi menggema di ruang keluarga yang senyap, sama sekali mengabaikan Dewi yang terkulai lemas di sofa. Pintu depan terbuka, Anissa, putri mereka, telah pulang setelah lulus kuliah dan bekerja paruh waktu. Begitu masuk ke ruang keluarga, Anissa langsung berhenti, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ibunya terbaring lemas di sofa, sementara ayahnya asyik menyantap semur sambil menonton televisi. Ayah, ayah ini kenapa? Tanya Anissa panik sambil mendekati Dewi. Ia meletakkan tangannya di dahi ibunya. Dahi ibu panas sekali seperti api. Ah, katanya sih masuk angin, demam, kata Baskoro sambil terus makan, matanya tidak lepas dari layar. Katanya tadi 39 derajat. Tidak apa-apa, nanti juga sembuh. Tidur saja nanti juga baikan. Anissa menatap ayahnya dengan tidak percaya. Nggak dibawa ke rumah sakit? Ayah pulang dari tadi ngapain aja? Ngapain? Ganti baju terus makan. Memangnya kenapa? Tepat saat amarah Anissa nyaris meledak, sebuah tangan yang kurus dan gemetar terjulur dari bawah selimut. Dewi meraih lengan Anissa dengan lembut. Sudah, Nisa. Ayah kan lelah baru pulang kerja, tapi ibu istirahat sebentar, besok pagi juga sembuh. Semur untuk Anissa juga ada di kulkas. Iya. Suara yang lemah dan senyum yang dipaksakan itu membuat Anissa kehilangan kata-kata. Ibunya yang biasanya pasti sudah mengeluh. Ayahmu itu memang orangnya dingin, tapi hari ini Dewi tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Hanya ada ketenangan yang menakutkan. Seolah ia pasrah menerima segalanya. Jauh di dalam hati Anissa, firasat buruk mulai berdentang kencang. Keesokan paginya pukul 6, saat udara dingin musim hujan masih menyelimuti ruangan, terdengar suara talenan dari arah dapur. Baskoro turun ke ruang keluarga sambil menguap dan mendapati Dewi sudah mengenakan celemek. Di atas kompor ada panci sayur sop, dan di atas talenan, ia sedang mengiris daun bawang. Tapi punggungnya terlihat jelas membungkuk dan langkahnya goyah. Loh, demamnya sudah turun? Tanya Baskoro sambil membuka koran. Belum, masih 38-an. Tapi harus siapkan bekal, jawab Dewi tanpa menoleh.
Suaranya tidak bertenaga, kata-katanya terputus-putus seolah sedang menahan napas. Jangan dipaksakan. Hari ini istirahat saja di kamar, ucap Baskoro sambil menyeruput kopi panas yang sudah disiapkan Dewi, kata-katanya seolah peduli. Namun, ia sama sekali tidak merasa aneh memakan sarapan yang dibuat oleh istrinya yang sedang demam tinggi. Ide untuk membiarkan istrinya beristirahat dari pekerjaan rumah sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Terima kasih. Nanti setelah bekalnya selesai, aku istirahat, jawab Dewi dengan suara lirih sambil meletakkan wajan telur dadar di atas kompor. Baskoro tidak menyadari bahwa tangan istrinya sedikit gemetar. Beberapa jam kemudian setelah Baskoro berangkat ke kantor dan Anissa ke kampus, di rumah yang sunyi itu, Dewi sendirian mencoba berdiri dengan langkah terhuyung, keringat dingin membasahi dahinya dan setiap tarikan napas terasa sakit di dada. Demamnya bukan turun, malah mulai naik lagi. Pandangannya bergoyang. Meski begitu, Dewi mengenakan jaket tebal dan memasukkan dompet ke dalam tasnya. Harus pergi, gumamnya pada diri sendiri. Tujuan Dewi adalah rumah sakit umum yang berjarak 15 menit jalan kaki dari rumahnya. Di sana ada Dr. Budiarto, dokter yang telah merawatnya selama lebih dari 10 tahun. Angin musim hujan yang menusuk tulang tanpa ampun menerpa tubuh Dewi. Ia berkali-kali berhenti, berpegangan pada tiang listrik, sambil melangkah maju sedikit demi sedikit. Mengapa ia pergi ke rumah sakit sendirian tanpa meminta bantuan siapapun? Sebelum berangkat, Dewi meninggalkan sebuah catatan kecil di meja ruang keluarga. Itu bukanlah pesan untuk keluarganya, melainkan daftar pekerjaan rumah yang harus dilakukan hari itu. Ambil cucian di laundry, ambil obat untuk ibu mertua, makan malam ada gulai di kulkas. Bahkan dalam kondisi di mana ia bisa pingsan kapan saja, yang memenuhi kepalanya bukanlah kekhawatiran akan nyawanya sendiri, melainkan kelangsungan hidup keluarganya yang akan ia tinggalkan. Saat tiba di ruang tunggu rumah sakit, kesadaran Dewi sudah hampir hilang. Namanya dipanggil, dan ia membuka pintu ruang periksa. Dr. Budiarto yang sedang melihat rekam medisnya mengangkat wajah, dan begitu melihat kondisi Dewi, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat serius. Ibu Dewi, wajah Anda pucat sekali. Cepat, segera berbaring di tempat tidur. Suara panik Dr. Budiarto menggema di ruang periksa yang hening. Sejak hari itu, kehidupan normal keluarga Baskoro mulai hancur berkeping-keping. Di ruang periksa, Dr. Budiarto membandingkan hasil tes di tangannya dengan wajah Dewi. Kekhawatiran yang mendalam tak bisa ia sembunyikan. Ibu Dewi, ini bukan sekadar flu atau kelelahan biasa. Suara dokter itu jauh berbeda dari biasanya yang tenang, terdengar rendah, kuat, dan penuh peringatan. Kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Anda harus rawat inap hari ini juga. Namun, Dewi yang duduk dengan gelisah di kursi menggelengkan kepalanya pelan. Dokter, saya tidak bisa. Saya harus pulang hari ini. Apa maksud ibu? Kondisi tubuh Anda? Suami saya tidak tahu apa-apa soal urusan rumah. Potong Dewi sambil memaksakan senyum di antara napasnya yang berat. Kalau saya tidak ada, dia tidak bisa makan malam. Saya juga harus mengantar jemput mertua saya ke rumah sakit. Dr. Budiarto terdiam. Ia telah merawat pasien ini lebih dari 10 tahun. Selama itu, Dewi selalu memprioritaskan keluarganya di atas dirinya sendiri. Tapi angka-angka hasil tes hari ini jelas menunjukkan bahwa ia telah melampaui batasnya. Ibu Dewi, tolong jangan begini. Ini menyangkut nyawa Anda. Saya tidak apa-apa, Dok. Kalau sudah diinfus sebentar, saya pasti bisa bergerak lagi. Mata Dewi menunjukkan tekad yang anehnya begitu kuat. Dr. Budiarto menghela napas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain memberikan infus dosis tinggi untuk sementara. Inilah alasan mengapa Dewi harus tinggal lebih lama di rumah sakit hari itu. Setelah infus selesai, Dewi tiba di rumah saat hari sudah sore. Langit sudah gelap dan angin dingin menggoyangkan jendela. Seharusnya dalam kondisi seperti itu, ia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Namun setelah mengunci pintu, Dewi tidak menuju kamar tidur. Dengan langkah gontai,
Ia pergi ke dapur dan sekali lagi mengikatkan celemeknya. Ia membuka kulkas dan mengeluarkan semua bahan makanan ke wastafel, bawang bombay, wortel, kentang, daging giling, potongan ikan. Dengan pandangan yang kabur karena demam, Dewi menggenggam pisau tanpa berpikir. Terdengar suara irama pisau yang memotong bahan makanan di rumah yang sunyi. Namun, ritme itu perlahan melambat dan tangannya berkali-kali berhenti. Ia bersandar di meja dapur untuk mengatur napas. Tetap saja ia tidak mematikan kompor. Ia memasak gulai, membuat rendang dalam panci besar, dan memanggang ikan. Semua itu ia kemas satu persatu dengan rapi ke dalam wadah penyimpanan dan kantong ziplock. Ditutup wadahnya, ia menulis dengan spidol hitam. Untuk ayah, panaskan di microwave 4 menit. Bekal Anissa, biarkan lumer sendiri di suhu ruang. Makan siang hari Minggu, lasi freezer dalam sekejap penuh dengan tumpukan makanan beku buatan sendiri. Tumpukan wadah yang tersusun rapi itu adalah pemandangan yang aneh. Seolah-olah ia sudah mengantisipasi bahwa ia akan pergi untuk waktu yang lama. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Pekerjaan Dewi tidak berhenti di dapur. Kali ini ia mengeluarkan semua dokumen penting keluarga ke meja ruang keluarga, polis asuransi jiwa, surat KPR, buku tabungan, stempel, dan meterai. Semua barang yang biasanya tersimpan di bagian terdalam lemari. Dewi membuka buku catatan baru dan mulai menulis dengan tangan gemetar. Daftar rekening untuk auto debit, jadwal kontrol dan jenis obat bapak, ibu mertua, lokasi obat darah tinggi ayah. Ia menulis semuanya dengan sangat detail dan rapi, agar siapapun bisa memahaminya dalam sekejap. Tulisannya sedikit miring karena demam. Terakhir, ia mengeluarkan beberapa album foto lama. Foto saat baru menikah dengan Baskoro. Foto saat Anissa pertama kali merayakan ulang tahunnya. Dewi membalik halaman-halaman itu dengan tenang. Desahan kecil keluar dari bibirnya yang pecah-pecah karena panas. Di dalam foto, Baskoro muda tampak tersenyum lembut. "Ayah, maafkan aku, ya." Sebuah bisikan lirih yang tak terdengar oleh siapapun. Dewi mengambil sebuah amplop, meraih pulpennya lagi dan menulis sepucuk surat lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat. Di bagian depan, ia hanya menulis untuk Anissa. Amplop itu ia selipkan diam-diam di antara halaman buku catatannya. Ketika semua persiapan selesai, Dewi ambruk di sofa dan menutup matanya. Terdengar suara pintu depan terbuka. Anissa pulang dari kerja sambilan. "Bu, aku pulang." "Loh, ada apa ini? Kenapa dokumen-dokumen ini berantakan?" Anissa terbelalak melihat tumpukan dokumen di atas meja. Dewi yang terbaring di sofa perlahan bangkit. "Selamat datang, Nisa. Ibu cuma mau merapikan sedikit." "Merapikan? Kenapa harus sekarang? Ibu kan masih demam." Anissa bergegas mendekat dan menyentuh dahi Dewi. Panasnya tidak berubah dari kemarin, bahkan lebih parah. "Ibu sudah ke rumah sakit?" "Sudah. Tadi sudah diinfus, jadi tidak apa-apa." "Apanya yang tidak apa-apa? Kenapa ibu malah melakukan ini?" Suara Anissa sedikit meninggi. Saat itulah matanya menangkap amplop coklat yang terselip di buku catatan. Tulisan untuk Anissa. "Ibu, ini apa?" Saat Anissa hendak mengambilnya, Dewi dengan cepat menyembunyikan amplop itu. "Bukan apa-apa, cuma catatan biasa." Dewi tersenyum lembut, tapi di balik senyum itu ada semacam penolakan yang dingin. "Ibu aneh deh. Tiba-tiba freezer juga penuh makanan. Ibu mau pergi kemana?" Firasat buruk berputar-putar di benak Anissa. Tingkah laku ibunya seperti sedang menulis surat wasiat. "Ibu tidak kemana-mana. Cuma kalau nanti ibu sakit dan harus istirahat, kalian berdua tidak akan kesusahan." Suara Dewi terdengar lembut, tapi kata-katanya justru semakin memicu kecemasan Anissa. Tengah malam, Baskoro pulang dengan bau alkohol. "Aku pulang." Lampu ruang keluarga sudah mati, dan Dewi sedang beristirahat di kamar. Baskoro melonggarkan dasinya dan berjalan ke dapur. Saat ia membuka pintu freezer untuk mengambil es batu, ia tertegun. Wow, di dalam freezer, wadah-wadah penyimpanan berlabel rapi tersusun padat. Melihat itu,
Baskoro tertawa kecil. Halah, ternyata cuma masuk angin biasa. Masih punya tenaga masak sebanyak ini. Ia sama sekali tidak membayangkan betapa besar penderitaan yang ditanggung istrinya saat memasak semua ini. Atau dengan perasaan apa ia memegang pulpen untuk menulis label-label itu? Sambil membuat es batu bergemerincing di gelasnya, Baskoro menenggak teh dingin. Besok sudah normal lagi, gumamnya pada diri sendiri, lalu berjalan dengan puas ke kamar tidur. Namun, ketenangan Baskoro tidak akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan telepon akan menghancurkan kehidupan sombongnya hingga tak bersisa. 3 hari kemudian saat istirahat makan siang di kantor, ponsel Baskoro berdering. Di layar tertera nomor tak dikenal dengan kode area luar kota. Dengan malas ia menekan tombol jawab dan terdengar suara wanita muda. Dengan Bapak Baskoro, kami dari Rumah Sakit Medika Sejahtera. Rumah sakit? Mendengar kata itu, hati Baskoro sama sekali tidak tergerak. Oh iya, istri saya ya? Jawabnya sambil membereskan kotak makanan. Betul, istri Anda, Ibu Dewi baru saja dibawa ke UGD kami. Saat ini sedang ditangani oleh Dr. Budiarto. Hah, tangan Baskoro berhenti bergerak. Mohon maaf, kami meminta Bapak untuk segera datang ke rumah sakit. Segera. Beratnya kata-kata itu membuat Baskoro sedikit mengerutkan kening. Tapi yang muncul di benaknya bukanlah kekhawatiran, melainkan rasa sebal. Gawat darurat? Bukannya kemarin katanya cuma masuk angin biasa? Dia bahkan baik-baik saja, masak makanan banyak sekali, kata Baskoro dengan nada setengah jengkel. Setelah hening sejenak, wanita di telepon mengulangi dengan suara tegas, pokoknya mohon segera datang. Ini permintaan keras dari Dr. Budiarto. Setelah telepon ditutup, Baskoro menghela napas panjang. Cih, lebay banget, cuma demam kambuh sedikit pakai panggil ambulans segala. Ia memberi alasan sekenanya kepada rekan kerjanya bahwa istrinya masuk angin parah, lalu mengambil izin setengah hari dan meninggalkan kantor. Di dalam KRL yang bergoyang, Baskoro terus menggerutu. Siang ini ada rapat penting. Apa ada alasan untuk pergi sampai harus bolos rapat? Paling-paling saat tiba di rumah sakit, aku akan menemukan Dewi terbaring di infus dengan wajah merasa bersalah. Yah, urusan rumah bakal terbengkalai lagi nih. Sambil mengkhawatirkan makan malamnya sendiri, Baskoro melangkah masuk ke gerbang rumah sakit. Setelah menyebutkan namanya di resepsionis, ia segera diarahkan ke ruang tunggu. Di sana, Anissa, yang sepertinya langsung datang dari kampus, duduk dengan wajah pucat. Ayah. Begitu melihat Baskoro, Anissa langsung menghambur padanya. Loh, Anissa di sini juga? Ibu paling cuma diinfus sambil tidur kan? Nada bicara Baskoro yang ringan membuat Anissa menatapnya tak percaya. Paling ibu pingsan waktu belanja di supermarket. Tadi kata petugas ambulans, ibu sempat tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Lebay. Ah. Baskoro tertawa meremehkan. Saat itu pintu ruang tindakan terbuka. Dr. Budiarto keluar dengan wajah serius. Baskoro hanya membungkuk sedikit sambil berkata, "Ah, dokter, maaf sudah merepotkan." Dr. Budiarto menatap tajam wajah Baskoro dan berkata dengan suara berat, "Bapak Baskoro, bisakah kita bicara sebentar? Hanya Anda?" "Saya saja." Baskoro bingung. "Anissa tidak apa-apa?" "Tidak. Dengan putri Anda akan saya bicarakan nanti. Bapak, silakan ikut saya." Tekanan yang seolah keluar dari punggung Dr. Budiarto membuat Baskoro dengan enggan mengikutinya masuk ke sebuah ruang konseling kecil. Mereka duduk berhadapan. Dr. Budiarto membuka rekam medis di tangannya. "Saya akan bicara langsung ke intinya." Mata dokter itu seolah menyiratkan kemarahan. "Kondisi istri Anda sangat kritis." "Kritis? Bukannya cuma masuk angin atau pneumonia?" Baskoro masih meremehkan situasi. Dr. Budiarto mengabaikan kata-kata Baskoro dan membalik halaman rekam medis. "Lihat ini. Ini adalah riwayat kesehatan istri Anda." Layar yang ditunjuk dokter menampilkan daftar nama penyakit dan tanggal. 5 tahun lalu, pendarahan lambung. 3 tahun lalu,
Pingsan karena anemia parah. 1 tahun lalu, gejala aritmia jantung, Baskoro terbelalak. Tunggu. Pendarahan lambung, aritmia, ini bicara soal apa? Saya tidak pernah dengar. Dan kali ini, pneumonia, Dr. Budiarto menatap lurus ke mata Baskoro. Bapak Baskoro, istri Anda sudah berkali-kali sakit parah seperti ini, tapi tidak pernah sekalipun dirawat inap. Tidak mungkin, istri saya kan sehat. Suara Baskoro meninggi. Citra istrinya yang kuat dan sehat mulai runtuh. Sehat? Bagian mana dari semua ini yang Anda sebut sehat? Dokter, Budiarto untuk pertama kalinya meninggikan suaranya. Udara di ruangan itu bergetar. Setiap kali istri Anda datang ke rumah sakit dalam kondisi nyaris pingsan, dan setiap kali saya sarankan untuk rawat inap, beliau selalu mengatakan hal yang sama. Dokter, Budiarto menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Tolong jangan beritahu keluarga saya." Ruangan menjadi hening, Baskoro menahan napas, "Jangan beritahu keluarga." Itu artinya jangan beritahu dirinya. Kenapa? Kenapa istrinya melakukan itu? Anda tidak menyadari apapun, suara Dr. Budiarto terdengar mengandung penghinaan yang tenang. Selama 25 tahun, seberapa banyak beban yang dipikul istri Anda? Seberapa besar ia memaksakan diri? Dan mengapa, bahkan setelah pingsan, ia tidak mau meminta pertolongan Anda? Keringat dingin mengalir di punggung Baskoro. Bukan tidak meminta tolong. Mungkinkah aku yang telah menciptakan suasana yang membuatnya tidak bisa meminta tolong? Kalimat "jadi makan malam bagaimana?" yang ia ucapkan tanpa berpikir. Mungkinkah itu yang telah membungkam teriakan minta tolong istrinya? "Dokter, istri saya akan selamat, kan?" Suara Baskoro bergetar. Dokter Budiarto menutup rekam medis dan menyodorkan kenyataan yang kejam. "Pneumonia kali ini hanyalah pemicu terakhir," kata-kata dokter itu bagai palu godam yang menghantam kepala Baskoro. Fakta terbesar yang akan terungkap setelah ini akan menghancurkan ilusi kehidupan sehari-harinya secara total. Di tengah udara tegang ruang konseling, di bawah tatapan tajam Dr. Budiarto, Baskoro sempat terdiam. Namun kesombongan yang telah mendarah daging selama 25 tahun segera muncul kembali. Yang muncul di benak Baskoro bukanlah kekhawatiran atas kondisi istrinya, melainkan pembelaan diri yang memalukan bahwa ia tidak bersalah. "Tapi dokter, bukankah ini juga ada salahnya istri saya?" Baskoro menyilangkan kakinya di kursi dan berkata dengan nada menghela napas. Alis Dr. Budiarto bergerak sedikit, tetapi Baskoro tidak menyadari tanda bahaya itu dan melanjutkan. "Yang menyembunyikan penyakitnya kan istri saya. Dia diam-diam menahan sakit lalu diam-diam pingsan. Coba kalau dia bilang, saya juga pasti akan sedikit membantunya. Jangan bilang keluarga, itu kan seperti mau jadi pahlawan kesiangan saja." Baskoro tertawa sinis. Istrinya dari dulu memang wanita canggung yang suka memendam semuanya sendiri. Jangan-jangan dengan pingsan seperti ini, ia ingin membuat dirinya sang suami terlihat jahat. Bahkan delusi paranoid yang menyimpang seperti itu sempat terlintas di benak Baskoro. Begitu kata-kata itu menggema di ruangan, pulpen di tangan Dr. Budiarto patah dengan suara tumpul. Semua emosi lenyap dari wajahnya. "Pahlawan kesiangan? Katamu?" "Iya, istri saya memang kadang suka melebih-lebihkan. Yah, mulai sekarang saya akan lebih perhatian. Saya akan biarkan dia istirahat dari pekerjaan rumah dan mengajaknya makan makanan enak. Paling sebulan istirahat total, badannya juga akan kembali kuat seperti semula." Baskoro memasang ekspresi santai. "Masih bisa diperbaiki, mungkin bisa menyewa asisten rumah tangga, atau sesekali makan di luar. Situasi merepotkan ini bisa diselesaikan dengan sedikit pengeluaran dan waktu." Begitulah ia meremehkannya. Namun Dr. Budiarto berdiri dengan tenang, mengambil selembar kertas dari lemari dan membantingnya di depan mata Baskoro. "Lihat ini. Kalau Anda masih bisa mengatakan hal yang sama setelah melihat ini, katakan saja." Baskoro mengerutkan kening dan menatap kertas itu. Itu adalah laporan hasil tes darah dan pemeriksaan detail terbaru Dewi.
Bahkan Baskoro yang tidak punya pengetahuan medis pun bisa langsung tahu ada yang tidak beres. Hampir semua item ditandai dengan huruf H, high atau L, low, berwarna merah yang menunjukkan nilai abnormal. Jumlah item yang berada dalam rentang normal justru jauh lebih sedikit. Seluruh kertas itu seolah berlumuran darah. Ini, apa ini? Kertas yang penuh tanda merah ini? Ini bukan hanya pneumonia. Suara Dokter Budiarto sedingin es dan setajam pisau, kelelahan fisik ekstrem, akibat kerja paksa, bertahun-tahun. Malnutrisi kronis akibat terus-menerus menunda waktu makannya sendiri. Dan akibatnya, penurunan fungsi kekebalan tubuh yang parah. Tubuh istri Anda sudah berada di ambang batas sejak bertahun-tahun yang lalu. Wajah Baskoro pucat pasi, malnutrisi, kelelahan. Istrinya yang setiap hari begitu cekatan mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak makan malam mewah itu, pneumonia kali ini hanya kebetulan menjadi pendorong terakhir. Angka-angka untuk jantung dan hatinya juga sudah hancur, saya katakan terus terang. Kali ini ia selamat murni karena beruntung. Beruntung? Jadi kalau tidak beruntung, ia sudah terlambat. Tenggorokan Baskoro tercekat. Perhitungannya yang dangkal bahwa istrinya akan sembuh setelah istirahat sebulan hancur berkeping-keping. Ini bukan penyakit yang bisa sembuh dalam sebulan. Ini adalah sesuatu yang telah menggerogoti tubuh istrinya dari dalam secara perlahan selama 25 tahun. Anda bilang kalau dia bilang Anda akan membantunya. Dokter Budiarto menatap Baskoro dengan pandangan menusuk. Beberapa hari sebelum istri Anda pingsan, siapa yang memasak makanan, siapa yang mencuci baju, dan siapa yang membuat bekal? Pertanyaan itu membuat jantung Baskoro berdebar kencang. Ia teringat pagi hari setelah istrinya demam tinggi melebihi 39 derajat. Punggung bungkuk istrinya yang berdiri di dapur yang dingin, bekal untuknya, dan putrinya yang dibuat dengan tangan gemetar. Makanan siap saji yang memenuhi freezer saat ia pulang tengah malam. Catatan di meja. Ambil cucian di laundry. Ambil obat untuk ibu mertua, makan malam ada gulai di kulkas. Semua itu dilakukan dengan tubuh yang sudah melampaui batas, dengan mengorbankan nyawanya. Sampai detik-detik terakhir sebelum pingsan, istrinya lebih takut kehidupan keluarganya terganggu daripada nyawanya sendiri, dan dirinya tidak melakukan apa-apa. Bahkan ia tidak merasa aneh sedikit pun, saat memakan semua yang telah disiapkan. Arge. Suara rintihan menyedihkan keluar dari mulut Baskoro. Wajahnya yang sombong mulai berubah jelek karena ketakutan dan penyesalan. Istri Anda bukan tidak meminta tolong, Andalah yang menciptakan suasana yang membuatnya tidak bisa meminta tolong. Kata-kata Dokter Budiarto menjadi pukulan telak yang menusuk dada Baskoro, namun yang akan menjerumuskan Baskoro ke jurang terdalam, bukan hanya ini. Bukti paling kejam yang ditinggalkan istrinya akan disodorkan dalam bentuk lain setelah ini. Pintu berat ruang konseling tertutup di belakangnya. Baskoro berjalan terhuyung-huyung di koridor berlantai linoleum yang dingin. Di kepalanya, suara penuh amarah Dokter Budiarto terus terngiang. Kali ini ia selamat murni karena beruntung. Namun insting pembelaan diri yang telah mengakar di hati Baskoro segera berusaha memutarbalikkan kenyataan, dokter itu kan suka melebih-lebihkan untuk jaga-jaga. Baskoro merapikan dasinya dan bergumam pelan. Memang istrinya mungkin sedikit memaksakan diri, tapi tidak sampai akan mati. Kalau dirawat inap sebentar di kamar VIP yang mahal, suasana hatinya pasti akan membaik. Uang untuk menyewa asisten rumah tangga juga ada. Aku bukan suami kejam yang akan menelantarkan istrinya. Ia mati-matian menyusun alasan untuk membenarkan dirinya. Saat kembali ke ruang tunggu, Anissa yang duduk di kursi langsung berdiri dengan gugup. Ayah, apa kata dokter? Ibu bagaimana? Melihat wajah cemas putrinya, Baskoro berusaha menjawab dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Bukan masalah besar, cuma anemia dan kelelahan yang menumpuk saja katanya. Bukan masalah besar, ibu dibawa pakai ambulans. Loh, perempuan kan memang gampang anemia. Istirahat sebentar sambil diinfus juga sembuh. Baskoro sengaja melirik jam tangannya dan membuang muka dengan kesal.
Kamu juga kembali saja ke kampus. Aku juga harus kembali ke kantor. Ayah, Anissa menatap ayahnya dengan pandangan tak percaya. Ayah benar-benar tidak khawatir sama ibu? Justru karena khawatir makanya aku bolos kerja ke sini, kan? Bentak Baskoro dengan nada jengkel. Tepat pada saat itu, ponsel di saku jas Baskoro berdering keras. Di layar tertera tulisan rumah. Baskoro mendecakkan lidah dan menekan tombol jawab. Halo Bu, ini lagi sibuk sedikit. Baskoro, ini bagaimana sih? Suara histeris ibunya langsung meledak dari seberang telepon. Suaranya begitu keras hingga menusuk gendang telinga bahkan dari speaker ponsel. Anissa pun sampai terlonjak kaget. Ada apa sih, Bu? Tiba-tiba teriak-teriak. Bukan teriak-teriak. Kenapa Dewi tidak datang-datang? Bukannya hari ini sore dia janji mau antar ibu ke dokter tulang? Lutut ibu sakit sekali sampai tidak bisa jalan. Kan sudah bilang kemarin. Mana bekal khusus diabetes untuk ayah juga belum sampai. Baskoro kehilangan kata-kata. Bahkan di hari istrinya pingsan ini, orang tuanya masih mengandalkan istrinya. Bu, tunggu sebentar. Sebenarnya Dewi. Ibu sudah menunggu 1 jam. Di telepon tidak diangkat-angkat. Sebenarnya maunya apa sih? Tugas istri itu harusnya dijalankan dengan benar dong. Jangan sampai bikin kami susah. Rentetan keluhan ibunya yang tak henti-henti itu membuat sesuatu yang dingin merayap di punggung Baskoro. Tugas istri? Bagaimana sih? Bikin susah? Tidak ada satupun kata yang menunjukkan kekhawatiran pada kondisi menantunya. Hanya ada kemarahan egois karena rutinitasnya terganggu. Sosok ibunya saat ini benar-benar sama persis dengan dirinya di malam itu, yang berkata, "Jadi, makan malam bagaimana?" kepada istrinya yang sedang menderita demam tinggi. Bu Dewi sekarang di rumah sakit, dia pingsan dan dibawa ambulans. Kelelahan parah dan pneumonia. Sekarang tidak sadarkan diri. Begitu Baskoro mengatakannya, terjadi keheningan singkat di telepon. Namun kata-kata yang keluar dari mulut ibunya berikutnya jauh melampaui dugaan Baskoro yang paling buruk. Hah? Pingsan? Terus? Siapa yang antar ibu ke rumah sakit? Makan malam ayah bagaimana? Kaki ibu sakit? Tidak bisa pergi belanja? Baskoro nyaris menjatuhkan ponselnya. Bisakah manusia menjadi sebodoh ini terhadap penderitaan orang lain? Tidak, bukan begitu. Dirinya sendiri baru saja memikirkan hal yang sama. Urusan rumah bakal terbengkalai lagi. Nih, hari ini aku yang kesana. Baskoro memaksakan diri untuk bicara dan segera memutus telepon. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Baskoro berbalik menghadap Anissa dan memaksakan senyum kaku. Ah, Nisa, ibumu sepertinya harus dirawat inap sebentar. Aku mau lihat kondisi nenek dulu. Katanya ada jadwal ke rumah sakit. Namun, Anissa menatapnya dengan pandangan sedingin es. Ayah tahu nenek biasa ke dokter tulang mana? Hah? Oh, itu yang di depan stasiun. Di depan stasiun ada 3 dokter tulang. Kartu berobatnya di mana? Ayah tahu makanan apa yang harus dibuat untuk kakek yang diabetes? Rentetan pertanyaan tajam Anissa membuat Baskoro terdiam. Itu kan bisa tanya Dewi. Ibu tidak sadarkan diri kan sudah aku bilang tadi? Baskoro terkesiap. Benar juga, istrinya sekarang memakai masker oksigen dan akan masuk ruang ICU. Mustahil untuk diajak bicara. Ah, iya. Catatan. Dewi pasti meninggalkan catatan soal urusan rumah. Baskoro teringat secarik kertas yang ditinggalkan istrinya di meja ruang keluarga. Kalau melihat itu, mungkin ada petunjuk. Catatan? Maksud ayah ini? Anissa mengeluarkan sebuah buku catatan tebal dari tasnya. Itu adalah buku catatan yang ditulis Dewi dengan tangan gemetar saat demam tinggi. Oh, itu dia. Pinjamkan. Saat Baskoro hendak meraihnya, Anissa dengan cepat menarik buku itu dan menatap tajam ayahnya. Ayah tahu apa yang tertulis di buku ini? Suara Anissa penuh dengan amarah yang tertahan. Ayah tahu dengan perasaan apa ibu menulis ini? Ayah harus merasakannya seumur hidup ayah. Anissa menekan kuat buku catatan itu ke dada Baskoro. Buku itu terasa berat. Dengan tangan gemetar,
Baskoro membuka sampulnya. Di sana, kebenaran 25 tahun kehidupan istrinya yang tak pernah ia bayangkan tercatat dengan detail yang mengerikan. Buku catatan berukuran besar dan berat itu terasa membebani tangannya. Baskoro berdiri terpaku di koridor yang dingin, membuka halaman pertamanya. Di sampingnya, tatapan Anissa menusuknya seperti es. Halaman pertama, melihat tulisan di sana, Baskoro menahan napas. Prosedur mengantar ibu mertua ke dokter tulang. Itu bukan tulisan tangan Dewi yang bulat dan rapi seperti biasanya, itu adalah tulisan yang miring dan bergetar. Seolah ditulis oleh orang yang kehabisan tenaga. Terlihat jelas bahwa tulisan itu dibuat sambil menahan tangan yang gemetar akibat demam tinggi di atas 39 derajat, poin-poinnya luar biasa detail. Hari Kamis ramai, jadi harus ambil nomor antrian jam 8.15 pagi. Tidak mau naik taksi? Jadi harus diantar jemput dengan mobil pribadi. Untuk bantal lututnya, selalu letakkan bantal kursi biru di jok penumpang depan. Halaman berikutnya berisi manajemen makanan diabetes untuk ayah mertuanya. Garam maksimal 2 gram per porsi. Akali dengan kaldu yang kuat. Kalau hambar, ayah akan marah. Jadi gunakan sedikit rempah. Daftar makanan yang dilarang. 30 jenis. Keringat dingin mulai membasahi dahi Baskoro. Apa ini? Ini bukan sekadar catatan. Ini adalah sebuah manual. Sebuah buku panduan serah terima yang sempurna, agar keluarga yang ditinggalkan sama sekali tidak kesulitan setelah ia tiada. Baskoro membalik halaman lagi. Berikutnya adalah item yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Obat darah tinggi ayah ada di laci kedua lemari makan. Dia malas mencari sendiri, jadi letakkan di samping kopi paginya. Hari Senin moodnya jelek, jadi pastikan setrika kemeja putihnya di hari Minggu. Seluruh aspek kehidupannya telah diatur dan diantisipasi. Baskoro dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tanpa sadar telah memperlakukan istrinya sebagai asisten rumah tangga yang serba bisa, namun harga dirinya belum sepenuhnya hancur. Yah, dia memang wanita yang teliti. Wajar kalau menulis sampai sedetail ini. Baskoro berusaha tegar. Aku juga kalau tahu caranya bisa melakukan ini. Ayah. Coba lihat halaman berikutnya baik-baik. Suara Anissa terdengar pelan di koridor. Baskoro membalik halaman sesuai arahan. Di sana ada catatan keuangan rumah tangga. Rincian pengeluaran bulanan tertulis dengan padat. Begitu melihatnya, Baskoro tidak percaya dengan matanya. Setiap bulan, Baskoro memberikan uang belanja sebesar Rp5.000 kepada istrinya. Ia selalu berpikir dengan 5 juta, biaya makan, dan kebutuhan lain pasti lebih dari cukup, tapi kenyataan yang tertulis di buku catatan berbeda. Bahan makanan khusus diabetes Bapak mertua, Rp1.500.000, biaya taksi dan berobat ibu mertua, Rp800.000, bir premium dan camilan ayah, Rp1.000 tus. Hanya untuk ini saja, sudah habis Rp3.300.000, sisa Rp1.700.000, tidak mungkin cukup untuk menutupi biaya makan dan kebutuhan sehari-hari keluarga 3 orang selama sebulan. Lalu, bagaimana ia menutupi kekurangannya? Gaji paruh waktu saya Rp2.500.000, uang buku kuliah Anissa Rp200.000. Disisihkan untuk menutupi defisit biaya hidup. Tangan Baskoro yang memegang halaman itu mulai bergetar. Gaji paruh waktu istrinya habis seluruhnya untuk keluarga. Baskoro pernah dengan murah hati berkata, gaji paruh waktumu pakai saja untuk jajanmu, tetapi istrinya tidak pernah menggunakan Rp1 pun untuk dirinya sendiri. Halaman berikutnya. Di sana beberapa struk belanja ditempel asal dengan selotip, RS Medika Sejahtera. Biaya konsultasi Rp350.000. Di sampingnya ada tulisan kecil dengan pulpen merah. Uang bulan ini sudah tidak cukup. Terpaksa batalkan pemeriksaan berikutnya. Coba tahan dengan obat warung saja. Aku tidak boleh tumbang. Tanggalnya adalah setahun yang lalu. Tenggorokan Baskoro tercekat. Kenapa istrinya menyembunyikan penyakitnya?
Itu bukan karena cinta yang tulus untuk tidak membuat Baskoro khawatir. Itu karena istrinya tahu fakta yang menyedihkan. Jika ia tumbang, rumah ini akan hancur total, baik secara finansial maupun fisik. Tidak mungkin. Aku kan setiap bulan kasih uang. Dengan 5 juta, ayah pikir bagaimana caranya cukup? Cibir Anissa. Ayah sadar nggak? Baju ibu itu saja selama bertahun-tahun, di balik kemewahan ayah minum bir mahal setiap hari, ayah tahu apa yang ibu lakukan? Buku ini jawabannya. Baskoro tidak bisa membantah. Istrinya yang berburu diskon di supermarket, yang tidak pernah mau ke rumah sakit meskipun merasa tidak enak badan. Semua itu demi mempertahankan kehidupan sehari-hari egois yang dipaksakan oleh Baskoro. Oke, aku mengerti. Baskoro menutup buku catatan itu dengan kasar dan bersuara keras, seolah untuk menyemangati diri sendiri. Kalau masalah uang, ambil saja dari uang jajanku. Rumah sakit nenek juga, aku yang akan antar hari ini. Kamu kembali saja ke kampus, aku yang akan urus semuanya. Baskoro setengah panik mengeluarkan ponselnya. Ia ingin membuktikan kemampuannya. Tanpa istri aku bisa. Dengan manual seperti ini, aku bisa melakukannya dengan mudah. Baskoro menelepon ibunya kembali. Halo, Bu. Aku sekarang ke sana. Mau antar ke rumah sakit kan? Tunggu saja aku segera datang. Kamu pikir sekarang jam berapa? Ibunya kembali berteriak histeris di telepon. Jam 3.30, tapi kan bisa untuk konsultasi sore. Jangan bercanda. Konsultasi sore itu mulai jam 4. Parkiran sudah penuh dari 1 jam sebelumnya. Kamu datang sekarang juga tidak akan dapat tempat parkir. Baskoro teringat catatan di buku itu. Hari Kamis ramai, jadi harus ambil nomor antrian jam 8.015 pagi. Istrinya, demi konsultasi sore, sengaja datang jam 8 pagi untuk mengambil nomor, lalu pulang, baru kembali lagi untuk mengantar. Baskoro sama sekali tidak tahu pengorbanan seperti itu. Kalau begitu naik taksi saja. Kan sudah dibilang aku tidak tahan bau taksi? Lagi pula makan siang ayahmu bagaimana? Aku tidak bisa masak menu diabetes? Rentetan keluhan ibunya berdengung di telinga Baskoro. Ia berdiri terpaku dengan ponsel di tangan. Puzzle yang setiap hari disusun istrinya dengan begitu mudah ternyata begitu rumit dan rapuh. Satu keping saja hilang. Semuanya langsung berantakan. Tidak mungkin. Suara kering keluar dari mulut Baskoro. Ia sadar, hanya untuk mengurus orang tuanya 1 hari ini saja sudah di luar kemampuannya. Dan istrinya melakukan ini selama 25 tahun tanpa satu keluhan pun. Anissa menatap ayahnya dengan pandangan kasihan. Ayah, sekarang sedikit mengerti kan betapa hebatnya pekerjaan ibu selama ini. Baskoro tidak bisa menjawab apa-apa. Ia mendengar suara pilar kebanggaan yang ia bangun sebagai kepala keluarga runtuh berderak. Namun, neraka bagi Baskoro belum berakhir di sini. Cerita ini akan menyodorkan kebenaran yang lebih kejam lagi kepadanya. Saat membuka pintu geser rumah orang tuanya, Baskoro langsung diselimuti udara yang pengap dan tidak menyenangkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Lama sekali. Kamu pikir ini jam berapa? Begitu masuk ke ruang tamu, suara bentakan ayahnya yang memekakkan telinga menyambutnya. Ayahnya duduk angkuh di atas bantal. Sementara di sebelahnya, ibunya mengusap-usap lututnya dengan ekspresi kesakitan. Lama sekali? Tahu, rumah sakitku? Pendaftaran sore sudah tutup, kan? Maaf, tadi ada banyak urusan. Ini makan siang. Baskoro meletakkan nasi kotak yang ia beli di minimarket dalam perjalanan. Ia sengaja memilih menu rendah kalori. Namun ayahnya begitu membuka kotak itu langsung marah besar dengan wajah memerah. Aku tidak bisa makan makanan asin begini. Aku ini diabetes. Tapi itu kan tulisannya rendah kalori. Bodoh, bukan kalori tapi garam. Dewi itu selalu memasak dari kaldu. Ayahnya mendorong nasi kotak itu dengan kasar. Ibunya juga menghela napas dan menatap Baskoro tajam. Sebenarnya Dewi itu kenapa? Berani-beraninya menantu menelantarkan jadwal berobat mertuanya, malu-maluin nanti jadi omongan tetangga. Baskoro memegang kepalanya.
Bukankah sudah ia katakan di telepon tadi? Istrinya pingsan dan dibawa ambulans, kan sudah kubilang. Dewi pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kelelahan parah dan pneumonia. Sekarang di ruang ICU. Baskoro berusaha keras membuat orang tuanya mengerti betapa seriusnya situasi ini. Istrinya berada di antara hidup dan mati. Tentu saja jika anak kandung mereka sendiri yang memberitahu, mereka akan sedikit khawatir. Itu reaksi normal manusia. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut orang tuanya jauh lebih kejam dari yang pernah Baskoro bayangkan. Ruang ICU. Lalu bekal besok bagaimana? Ayahnya berkata sambil mendecakkan lidah dengan kesal. Repot ya, sewa asisten rumah tangga saja sementara. Tentu saja pakai uangmu ya. Kami ini kan hidup dari uang pensiun. Ibunya juga tampaknya hanya memikirkan sakit lututnya. Tidak ada satupun kata yang menunjukkan kekhawatiran akan nyawa menantunya. Reaksi mereka sedingin es, seolah-olah hanya sebuah peralatan rumah tangga yang rusak dan membuat mereka tidak nyaman. Baskoro merasakan hawa dingin yang membekukan. Ini tidak normal. Ada sesuatu yang salah secara fundamental sebagai manusia. Keluarga mereka sedang sekarat, tapi yang mereka pedulikan hanyalah bekal dan jadwal antar jemput. Baskoro ingin berteriak pada orang tuanya, "Kalian ini masih manusia?" Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya dan tidak bisa keluar. Karena, jadi makan malam bagaimana? Wajahnya sendiri yang mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya yang sedang menderita demam 39 derajat kini terpantul sempurna pada wajah orang tuanya. Ia adalah keturunan sejati dari orang tua yang dingin dan egois ini. Ia tidak pernah melihat istrinya sebagai manusia, melainkan hanya sebagai sebuah fungsi yang berguna. Fakta kejam itu menusuk dada Baskoro seperti pisau tajam. Sudah, aku pulang. Baskoro melarikan diri dari rumah orang tuanya, mengabaikan sumpah serapah yang mereka lontarkan di belakangnya. Hanya 2 jam. Hanya dalam 2 jam mendengarkan tuntutan egois orang tuanya, mental Baskoro sudah mencapai batasnya. Dan istrinya menanggung ini setiap hari selama 25 tahun sendirian. Sambil memegang kemudi, Baskoro gemetar karena rasa jijik pada dirinya sendiri. Saat hari sudah benar-benar gelap, Baskoro tiba di rumah. Ruang keluarga tanpa pemanas terasa sedingin es. Biasanya saat ia pulang, ruangan sudah dihangatkan, lampu menyala, air mandi sudah siap, dan aroma makan malam yang lezat tercium. Bahkan hal-hal sepele seperti itu adalah hasil dari perhatian dan perhitungan istrinya yang baru sekarang ia sadari. Tanpa melepas mantelnya, Baskoro berjalan gontai ke dapur. Perutnya kosong dan terasa sakit. Ia membuka freezer. Di sana tumpukan makanan siap saji yang dibuat istrinya sebelum pingsan masih tersimpan. Baskoro mengambil wadah bertuliskan untuk ayah. Panaskan di microwave 4 menit. Isinya adalah gulai kesukaannya. Ia memasukkannya ke microwave. Suara mesin yang tak bernyawa itu terdengar kosong di rumah yang sunyi. Ia menyantap satu suap gulai yang sudah hangat. Bumbunya sempurna. Rasa gurih yang sedikit pekat sesuai dengan selera Baskoro, tapi kelezatan itu kini hanya menyiksanya. Dengan perasaan apa istrinya memasak ini dengan tangan gemetar karena demam? Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Anissa pulang. Di tangannya ada kantong belanja supermarket yang kotor karena lumpur. Orang rumah sakit titip ini, suara Anissa terdengar kosong. Barang bawaan ibu waktu pingsan di parkiran supermarket. Baskoro berdiri dalam diam dan menerima kantong belanja itu. Berat. Ia mengintip isinya dan menahan napas. Di dalam kantong ada 6 kaleng bir premium seharga Rp50.000 per kaleng yang biasa ia minum dan sepotong daging sapi stek impor yang agak mahal kesukaannya. Tidak mungkin, rintih Baskoro. Ia teringat catatan keuangan di buku itu. Anggaran rumah tangga benar-benar defisit dan istrinya menutupi semuanya dengan gaji paruh waktunya. Lalu kenapa? Kenapa ia membeli barang-barang mahal ini? Dengan tangan gemetar, Baskoro memungut struk yang jatuh di dasar kantong. Kertas kusut itu adalah vonis mati yang telak untuknya. Di struk itu memang tertera bir dan daging sapi, tapi melihat item yang tercetak di bawahnya, pandangan Baskoro menjadi kabur. Barang diskon, pinggiran roti tawar,
3.000 tauge, 4.000 tenggorokan Baskoro tercekat, kata-kata Dokter Budiarto terngiang di benaknya, malnutrisi kronis. Istrinya, demi bir dan steak mewah untuk suaminya, membeli semua itu dan hanya makan siang dengan pinggiran roti tawar seharga 3.000 perak dan tauge. Terlebih lagi, dalam kondisi demam 39 derajat dengan tubuh yang hampir pingsan, ia menyeret dirinya ke supermarket hanya untuk membelikan makanan lezat untuknya. Lalu ia pingsan di atas aspal yang dingin, memeluk bir untuk suaminya yang ia beli dengan mengorbankan nyawanya. Ah, ah, ah. Jeritan seperti binatang buas keluar dari mulut Baskoro, tangannya yang memegang struk gemetar hebat, dan air mata bercucuran. Ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Makan malam yang ia santap selama ini ternyata terbuat dari darah dan daging istrinya. Ayah, Anissa menatapnya dari atas dengan pandangan jijik. Buku catatan ibu masih ada lanjutannya. Ayah sudah baca semua. Baskoro tersentak dan mengangkat wajahnya. Buku catatan di atas meja, masih ada lebih dari separuh halaman tersisa, di balik panduan pekerjaan rumah dan catatan keuangan. Apakah masih ada keputusasaan lain yang tersembunyi? Masih. Masih ada lagi? Suara Baskoro bergetar ketakutan. Anissa berkata tanpa ampun, di halaman belakangnya ada bukti yang tidak akan pernah bisa ayah sangkal. Bukti yang menunjukkan betapa putus asanya ibu terhadap ayah. Baskoro merangkak mendekati meja dan dengan tangan gemetar membalik halaman-halaman akhir buku catatan itu. Di sana tersimpan catatan rahasia mengerikan yang akan menempatkannya di ambang kematian sosial. Terduduk di lantai ruang keluarga yang dingin, Baskoro dengan tangan gemetar membalik halaman buku catatan itu. Di balik catatan keuangan, tersembunyi halaman tebal tempat beberapa lembar kertas direkatkan. Di bagian atas halaman tertulis dengan pulpen merah tebal. Tindakan saat darurat. Itu adalah daftar kontak jika Dewi pingsan atau mengalami kecelakaan. Seharusnya nama pasangan adalah yang pertama kali ditulis. Tapi melihat urutan yang tertera di sana, Baskoro menahan napas. Kontak utama, ponsel Anissa, anak perempuan. Kontak kedua, Rumah Sakit Medika Sejahtera. Kontak ketiga, kakak dari ibu mertua, Bibi. Nama Baskoro tidak ada dimanapun? Tidak, bukan begitu. Namanya tertulis kecil di bagian paling bawah halaman, tapi nama itu dicoret dengan spidol hitam tebal. Dan di samping nama yang dicoret itu tertulis dengan huruf kecil, untuk suami, cukup lapor setelah semua selesai. Menghubunginya pun tidak akan membuatnya cuti kerja, hanya akan membuatnya marah. Jangan ganggu keseharian suami dengan urusanku. Apa? Ini? Suara serak keluar dari mulut Baskoro. Jangan ganggu keseharianku. Itu bukan kata-kata kerendahan hati. Itu adalah bukti keputusasaan dan kepasrahan total. Meminta tolong pada pria ini sia-sia, malah hanya akan memancing amarahnya, seolah tak peduli dengan kebingungan Baskoro. Halaman berikutnya mencatat fakta yang lebih kejam, sebuah daftar berjudul catatan kondisi kesehatan, konsultasi dengan suami berisi tanggal, gejala, dan respons Baskoro yang ditulis dengan akurat kata demi kata. 5 tahun lalu, November, sakit maag, minta izin ke Baskoro untuk pergi ke rumah sakit. Respons Baskoro. Obat maag di warung kan banyak. Lagian lebih penting mana sama makan malam ayah? Hasil. Menahan sakit sambil memasak makan malam. Keesokan harinya pergi ke rumah sakit sendirian dan didiagnosis radang lambung. 3 tahun lalu, April. Tidak bisa bangun karena anemia parah, respons Baskoro. Perempuan itu gampang sekali anemia, merepotkan. Nanti aku beli makan di luar saja. Hasil. Memaksakan diri bangun keesokan harinya, dan kembali membuat bekal. 1 tahun lalu, Oktober. Dada sesak karena aritmia. Respons Baskoro, lebay, tidur juga sembuh. Kemejaku belum disetrika ya. Hasil. Berhenti total untuk berkonsultasi. Baskoro memegang buku catatan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Kata-kata yang ia lontarkan di ruang konseling Dokter Budiarto kembali terngiang. Dia diam-diam menahan sakit,
lalu diam-diam pingsan. Coba kalau dia bilang, saya juga pasti akan sedikit membantunya. Bohong. Istrinya tidak pernah menyembunyikannya. Ia telah berkali-kali mengirimkan sinyal SOS, dan yang menertawakannya dengan sebutan merepotkan dan lebay, yang terus-menerus membiarkannya menuju kematian tidak lain adalah dirinya sendiri. Aku tidak bilang begitu. Baskoro mencoba berbohong untuk membela diri. Aku tidak ingat. Iya, aku tidak ingat pernah mengatakan hal sekejam itu. Ini pasti cuma delusi istriku. Ayah bilang begitu. Suara Anissa yang sedingin es jatuh dari atas kepalanya. Setiap kali ibu bilang tidak enak badan, ayah selalu bilang begitu tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Aku sudah dengar berkali-kali, tidak peduli seberapa sesaknya napas ibu, ayah hanya peduli pada makan malam ayah. Bukan, aku hanya mengira itu cuma masuk angin biasa. Ibu berhenti meminta tolong karena ayah yang telah membunuhnya, membunuh hatinya. Tuduhan Anissa memiliki kekuatan untuk meremas jantung Baskoro secara fisik. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Betapa kejam dan egoisnya monster dirinya kini terbukti di hadapannya dalam bentuk catatan 25 tahun kekerasan tanpa sadar. Saat itulah, di ruang keluarga yang hening, nada dering yang memekakkan telinga berbunyi. Ponsel Anissa. Wajah Anissa langsung pucat pasi melihat layarnya. Dari rumah sakit, Anissa menekan tombol jawab dengan tangan gemetar. Halo, dengan keluarga Dewi. Iya, apa? Ibu saya. Baik, baik. Saya segera ke sana. Setelah menutup telepon, air mata besar mulai mengalir dari mata Anissa. Ayah, kondisi ibu tiba-tiba memburuk. Beliau tidak bisa bernapas sendiri. Sekarang akan dilakukan tindakan darurat untuk memasang ventilator. Begitu mendengar kata-kata itu, di tengah jurang keputusasaan, sebuah emosi yang menyimpang tumbuh di hati Baskoro, itu adalah pikiran egois dan dangkal tentang kesempatan untuk menebus kesalahan. Kita pergi, Nisa, cepat ke rumah sakit. Baskoro berdiri seperti kesetanan dan menyambar kunci mobil yang tergeletak di lantai. Benar. Masih belum terlambat. Istriku masih hidup. Kalau mau ada tindakan darurat, pasti butuh surat persetujuan keluarga. Aku sebagai suaminya yang akan menandatanganinya dan menanggung semua tanggung jawab. Uangku ada. Aku akan siapkan kamar terbaik. Berikan perawatan terbaik. Aku yang akan menyelamatkannya. Aku, suaminya, akan menyelamatkan ibu. Baskoro diliputi perasaan gembira seolah-olah menjadi pahlawan dalam sebuah tragedi. Dengan memamerkan uang dan kekuasaan, memerankan peran sebagai pilar keluarga yang bisa diandalkan di rumah sakit, situasi terburuk ini pasti bisa dibalikkan. Istri dan putrinya pasti akan kembali menatapnya dengan pandangan hormat. Mental sombong Baskoro berpegang erat pada fantasi yang nyaman itu. Ia memacu mobilnya secepat mungkin dan bergegas ke rumah sakit malam itu. Di koridor depan ruang ICU, Dr. Budiarto sudah berdiri dengan wajah tegang. Dokter. Baskoro berlari terengah-engah ke hadapan dokter. Ia mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan berkata dengan cepat, "Napas istri saya kritis, kan? Surat persetujuan. Saya akan tanda tangani sekarang. Biayanya tidak masalah berapapun. Gunakan obat terbaik, masukkan ke kamar terbaik. Saya suaminya. Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa istri saya." Baskoro membusungkan dadanya dengan bangga. Ini dia. Inilah sosok suami yang bisa diandalkan. Dokter dan putriku pasti akan terkesan dengan ketegasanku. Namun Dr. Budiarto sama sekali tidak melirik tangan atau kartu kredit yang disodorkan Baskoro. Ia hanya menatapnya dengan pandangan sedingin kutub utara. "Bapak Baskoro," suara Dr. Budiarto terdengar rendah, mengandung kemarahan yang tertahan, "Anda tidak punya hak untuk menandatangani surat persetujuan itu." Tangan Baskoro membeku di udara. "Hah, tidak punya hak? Apa maksud Anda? Saya ini suami sahnya secara hukum. Tanpa persetujuan suami, tindakan medis tidak bisa dilakukan, kan?"
Saat Baskoro meninggikan suaranya, Dokter Budiarto mengeluarkan sebuah amplop yang disegel rapat dari saku jasnya. Di sana, stempel merah dari kantor notaris tercetak dengan jelas, "Istri Anda, untuk berjaga-jaga jika ia pingsan, sudah menyelesaikan prosedur hukum untuk melindungi nyawa dan martabatnya dari tangan Anda sendiri." Semua ekspresi hilang dari wajah Baskoro. Prosedur hukum untuk menjauhkan suami dari nyawanya sendiri. Dokter Budiarto perlahan membuka amplop itu. Selembar kertas yang keluar dari sana akan menghancurkan fantasi terakhir Baskoro sebagai suami yang bisa diandalkan hingga berkeping-keping. Di depan ruang ICU, di bawah cahaya lampu neon putih yang menyilaukan di koridor yang dingin. Kekuasaan dan uang yang coba dipamerkan Baskoro sebagai seorang suami terhenti total di udara oleh selembar amplop yang dikeluarkan Dokter Budiarto. Di bagian depan amplop, stempel merah dari kantor notaris tercetak jelas. Itu adalah bukti dokumen hukum absolut yang disahkan oleh negara yang tidak memungkinkan adanya dalih apapun. Apa itu? Suara Baskoro bergetar lemah. Dokter Budiarto mundur selangkah dari Baskoro dan memberitahukan dengan suara tenang. Ini adalah surat wasiat medis dan penunjukan wali yang dibuat di hadapan notaris. Istri Anda telah menyelesaikan prosedur ini melalui pengacara 6 bulan yang lalu. Surat wasiat medis? Benar, dokumen ini secara hukum mencatat siapa yang diberi wewenang untuk membuat keputusan medis jika ia kehilangan kesadaran karena sakit atau kecelakaan, dan perawatan seperti apa yang ia inginkan, dan orang yang ditunjuk sebagai walinya, bukan Anda, Bapak Baskoro. Dokter Budiarto mengalihkan pandangannya ke Anissa yang berdiri terpaku di sampingnya, melainkan putrinya, Anissa. Baskoro merasa seolah kepalanya dihantam palu godam. Tidak mungkin. Anissa kan masih mahasiswi umur 20 tahun. Memberikan hak keputusan menyangkut nyawa pada anak seperti itu tidak bisa diterima. Aku ini suami sahnya. Hak itu seharusnya ada padaku. Baskoro dengan wajah memerah karena marah mencoba merebut dokumen itu dari tangan Dokter Budiarto. Tetapi Dokter Budiarto dengan cepat menghindarinya dan menatap Baskoro tajam. Hukum memprioritaskan kehendak pasien yang telah dinyatakan sebelumnya di atas perasaan keluarga. Terutama dokumen yang dibuat dengan kehadiran notaris ini, kekuatannya absolut. Sekeras apapun Anda mengklaim hak sebagai suami, Anda tidak bisa membatalkan keputusan ini. Napas Baskoro menjadi berat. Istrinya melangkahi dirinya, bahkan sampai menyewa pengacara untuk menyiapkan hal seperti ini. Dan itu sudah sejak 6 bulan yang lalu. Kenapa? Kenapa ia sampai sejauh ini untuk menyingkirkan dirinya? Dokter Budiarto memberikan jawaban kejam atas pertanyaan itu. Istri Anda berkata begini, "Jika saya pingsan, suami saya mungkin akan lebih mementingkan citra di mata orang lain dan kepentingannya sendiri daripada nyawa saya. Dia mungkin akan menganggap perawatan yang merepotkan sebagai gangguan dan menyingkirkannya. Karena itu, saya ingin menitipkan nyawa saya pada putri saya yang benar-benar peduli pada saya." Jantung Baskoro berdebar kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Istrinya telah benar-benar menyerah padanya, bukan karena tidak cinta, tapi karena insting pertahanan diri yang nyata, bahwa jika ia mempercayakan nyawanya pada pria ini, ia akan dibunuh. Anissa berjalan maju dengan tenang dan menerima map persetujuan dari tangan Dokter Budiarto. Tangannya bergetar, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. "Anissa, kamu serius?" Baskoro menatap putrinya dengan pandangan memohon. "Ini ventilator loh, kalau terjadi apa-apa kamu bisa tanggung jawab, serahkan padaku. Ayah akan berikan perawatan terbaik. Kalau diserahkan pada ayah, ibu akan dibunuh lagi," kata Anissa dengan suara dingin tanpa emosi. "Aku yang akan tanda tangan. Aku yang akan melindungi nyawa ibu." Anissa menggenggam pulpen dan tanpa ragu menandatangani namanya di kolom tanda tangan surat persetujuan. Sikapnya adalah perwujudan dari tekad untuk melindungi keluarga. Sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan Baskoro sekalipun selama 25 tahun. Dari bawah kaki Baskoro, pilar kebanggaan sebagai kepala keluarga runtuh berderak.
Ia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, tidak bisa mengurus orang tuanya. Dan kini bahkan hak untuk memutuskan hidup mati istrinya pun telah dicabut sepenuhnya. Namun cinta diri Baskoro yang menyimpang melakukan serangan balik terakhir, sebuah kemarahan yang buruk terhadap istri dan putrinya yang telah mempermalukannya. Jangan bercanda. Suara Baskoro rendah dan marah. Oh, begitu. Kalau kalian begitu ingin menyingkirkanku, lakukan saja sesuka kalian. Tapi ingat, ini ruang ICU. Ventilator itu tidak gratis. Kalau kamu walinya, kamu juga yang bayar semua biaya perawatannya. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Baskoro berteriak. Inilah senjata terakhirnya. Kekerasan dalam bentuk uang, istri yang tidak punya kekuatan ekonomi dan putri yang masih mahasiswi pada akhirnya pasti akan bergantung pada penghasilannya. Jika ia bilang tidak akan membayar, mereka pasti akan menangis memohon, "Ayah, maafkan kami. Tolonglah." Dengan begitu, ia bisa kembali berada di posisi superior. Baskoro tersenyum licik menatap mereka. Tapi Anissa bukannya menangis, malah menatap balik Baskoro dengan pandangan kasihan. "Ayah, benar-benar tidak tahu apa-apa ya?" "Hah? Apa katamu?" Anissa mengeluarkan sebuah buku tabungan lama dari tasnya, lalu ia membantingnya ke dada Baskoro. "Buku tabungan yang dititipkan ibu padaku. Coba lihat isinya." Baskoro mengerutkan kening dan membuka buku tabungan itu. Melihat saldo, akhirnya matanya terbelalak. Saldo. RP 250 milhões. Uang? Apa ini? Bukannya gaji paruh waktunya habis semua untuk biaya hidup? Ini uang hasil pencairan asuransi jiwa ibu, kata-kata Anissa menggema di koridor yang dingin. Asuransi jiwa? Iya, asuransi yang ibu cicil sedikit demi sedikit sejak muda untuk biaya pemakamannya sendiri. Semuanya dicairkan untuk biaya perawatan kali ini. Tenggorokan Baskoro tercekat, mencairkan asuransi untuk biaya pemakamannya sendiri. Ibu bilang, kalau aku pingsan, orang itu pasti tidak akan mau mengeluarkan uang. Dia akan marah karena merasa rugi, atau hanya akan menyalahkanku. Jadi, aku harus bisa bertanggung jawab atas nyawaku sendiri. Baskoro, sambil memegang buku tabungan, gemetar hebat, istrinya, bahkan saat menghadapi kematian, begitu takut untuk sekadar meminta suaminya membayar biaya perawatan. Ia mungkin akan ditolak, karena suaminya merasa sayang uang. Ia mungkin akan dianggap sebagai pengganggu dan ditelantarkan. Daripada merasakan penderitaan seperti itu, lebih baik ia menggunakan uang pemakamannya sendiri untuk menyambung hidup. Uang muka sebesar 15 juta sudah dibayarkan ke rumah sakit ini. Dr. Budiarto menambahkan dengan tenang, sisa biayanya juga akan ditarik dari rekening ini sesuai prosedur yang sudah diurus sebelumnya. Bapak Baskoro, uang Anda tidak kami butuhkan sepeser pun. Buku tabungan itu terlepas dari tangan Baskoro. Suara keringnya menggema di koridor yang sunyi, pekerjaan rumah, perawatan orang tua, pengambilan keputusan, dan bahkan uang yang menjadi andalannya. Baskoro telah dihitung dan disingkirkan dengan sempurna sebagai eksistensi yang sama sekali tidak dibutuhkan dalam kehidupan istrinya. Arga. Rintihan tak berbentuk kata keluar dari mulut Baskoro, ancamannya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, ternyata hanyalah gertakan yang sangat memalukan dan sia-sia. Saat itu, lampu di atas ruang ICU berubah menjadi tulisan merah operasi. Pintu otomatis yang berat terbuka dan perawat-perawat keluar masuk dengan tergesa-gesa. Anissa membungkuk dalam-dalam kepada Dr. Budiarto dan berjalan menuju bangku di ruang tunggu. Ia sama sekali mengabaikan keberadaan ayahnya. Seolah-olah ayahnya adalah manusia transparan. Baskoro ditinggalkan sendirian di tempat itu, tidak diandalkan oleh siapapun, tidak dibutuhkan oleh siapapun, hanya sebagai penonton yang tidak berdaya. Sambil berlutut di lantai linoleum yang dingin, Baskoro menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Selama 25 tahun, ia percaya tanpa ragu bahwa ia adalah raja dalam keluarganya. Tapi kenyataannya, ia hanyalah seorang raja telanjang yang duduk angkuh di atas perahu lumpur yang ditopang mati-matian oleh darah istrinya. Namun hukuman sebenarnya bagi Baskoro bahkan belum dimulai. Bukti terakhir yang akan menjerumuskannya ke neraka sejati
akan diserahkan dengan tenang setelah malam panjang penantian hidup mati istrinya berakhir. Malam panjang telah usai. Berkat penanganan intensif di ruang IC, napas Dewi berhasil kembali stabil. Namun kesadarannya masih belum kembali dan kondisinya masih belum bisa dikatakan aman. Anissa, dengan alasan kalau ada ayah, udara di sekitar ibu jadi tidak baik, mengusir Baskoro dari rumah sakit. Pukul 7 pagi, Baskoro menyeret tubuhnya yang berat dan belum tidur semalaman. Membuka pintu rumahnya. Dingin gumamnya tanpa sadar. Rumah tanpa pemanas itu terasa sedingin di luar. Baskoro menuju pojok ruangan dan menekan tombol pemanas ruangan. Bunyi error bip-bip terdengar dan panel menunjukkan tulisan merah isi ulang. Minyak tanahnya habis. Sialan, di saat genting begini, decak Baskoro sambil berdiri. Ia pikir mengisi minyak tanah saja pasti bisa. Ia membuka pintu belakang dan berdiri di depan jeriken merah. Tapi di sana ia berhenti total, tidak ada pompa listrik. Yang ada hanya pompa manual merah yang berbunyi sut-sut. Baskoro menghela napas dan mencoba memompa dengan canggung. Namun karena tidak tahu cara mengaturnya, selangnya terlepas. Minyak tanah yang dingin menyembur ke tangan dan sepatu kulit mahalnya. Bau minyak yang menyengat menusuk hidung. Sialan. Apa-apaan ini? Baskoro panik mengibaskan tangannya, tapi bau dan rasa licinnya tidak hilang. Di pagi hari yang membekukan, sambil mencuci tangan dengan air dingin, Baskoro tiba-tiba menyadari sesuatu, jeriken berat berisi 18 liter ini. Siapa yang membelinya? Menurunkannya dari mobil dan membawanya sampai ke sini dengan kondisi anemia parah dan demam tinggi di bawah langit musim dingin? Siapa yang memindahkan minyak tanah dingin ini dengan pompa manual? Semuanya adalah istrinya. Di saat ia bersantai di ruangan hangat sambil minum bir dingin dan menonton TV, istrinya sendirian melakukan pekerjaan dingin dan berat ini. Rasa sakit yang tumpul menusuk dada Baskoro, tapi tidak ada waktu untuk merenung. Hari ini hari Senin, ia harus pergi ke kantor. Tidak mungkin ia absen tanpa izin hanya karena istrinya sakit. Baskoro mencuci tangan di wastafel dan membuka lemari di kamar tidur, biasanya di Senin pagi. Kemeja putih bersih yang telah disetrika sempurna tergantung di sana. Tapi di dalam lemari hanya ada kemeja-kemeja kusut. Hari Senin moodnya jelek, jadi pastikan setrika kemeja putihnya di hari Minggu. Tulisan di buku catatan terngiang di benaknya. Hari Minggu kemarin, istrinya berada di ranjang ICU. Tentu saja tidak mungkin ada kemeja yang disetrika. Baskoro mengambil kemeja kusut dan membuka papan setrika di ruang tamu. Dengan gerakan canggung, ia menyetrika asal-asalan. Terdengar suara jazz yang tidak enak dan bau hangus. Ia buru-buru mengangkat setrika dan mendapati kerah kemejanya gosong kecoklatan. Kenapa sih tidak ada yang beres? Baskoro melempar kemeja gosong itu ke lantai. Napasnya memburu karena kesal. Tiba-tiba matanya tertuju pada tempat sampah di sudut dapur. Sampah dari akhir pekan menumpuk menggunung. Bungkus steak mahal yang ia makan dan kaleng bir kosong masih ada di sana. Hari ini jadwal buang sampah organik. Setidaknya ini harus kubuang sendiri, pikirnya. Ia mengikat kantong sampah dan berjalan ke tempat pembuangan. Di tempat pembuangan sampah lingkungan sudah ada beberapa kantong sampah tertumpuk. Saat Baskoro hendak melempar kantongnya, sebuah suara tajam memanggilnya dari belakang, "Pak Baskoro." Ia menoleh dan melihat seorang wanita paruh-baya, ketua RT setempat, berdiri dengan wajah galak. "Selamat pagi. Ada apa, ya?" Baskoro memaksakan senyum, wanita itu menunjuk kantong sampah yang dibawa Baskoro. "Pak, hari ini jadwal sampah plastik, bukan sampah organik. Lagi pula wadah di dalam kantong itu sama sekali belum dicuci kan? Sampah yang melanggar aturan tidak akan diangkut loh." Wajah Baskoro memerah. Maaf, istri saya tiba-tiba dirawat di rumah sakit, jadi saya kurang paham." Mendengar kata-kata itu, wajah wanita itu langsung berubah. "Bu Dewi? Wah, pantas saja. Waktu kami piket kebersihan bareng." Wajahnya pucat sekali. "Piket kebersihan?" tanya Baskoro. "Iya, Bu Dewi, meskipun demam." Bilang, "Biar saya saja, Bu."
dan membersihkan sampah organik yang diobrak-abrik Gagak, tanpa menunjukkan wajah jijik sedikit pun. Istri yang begitu rajin dan peduli pada tetangga itu jarang sekali ada, loh. Bapak benar-benar dapat istri yang baik. Ya, pujian tulus dari wanita itu kini terasa seperti ribuan pisau yang mengiris seluruh tubuh Baskoro. Hari Kamis saat ia demam, istrinya setelah diinfus di rumah sakit, pulang untuk memasak makanan siap saji, menulis buku catatan serah terima, dan di atas semua itu, ia masih membersihkan tempat sampah lingkungan. Baskoro kembali ke rumah sambil memeluk kantong sampahnya, seolah melarikan diri. Bau minyak tanah yang menempel, kemeja kusut, dan kantong sampah berbau busuk yang ia bawa kembali, rumah sedingin es tanpa pemanas. Inilah wujud asli Baskoro. Setelah kehilangan infrastruktur bernama istri, Baskoro pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Saat mencari handuk, ia membuka laci kecil yang biasa digunakan istrinya. Melihat isinya, gerakan Baskoro berhenti total. Di dalam laci hanya ada pakaian dalam dan kaus kaki yang warnanya sudah pudar dan karetnya sudah melar. Hanya itu, dengan tangan gemetar, Baskoro membuka rak sepatu di dekat pintu masuk. Di bagiannya berjejer sepatu-sepatu kulit mahal yang mengkilap, tapi di bagian paling bawah, di tempat milik istrinya, hanya ada sepasang sepatu kets murah yang tumitnya sudah aus dan kain di ujungnya sudah robek, malnutrisi kronis. Pinggiran roti tawar diskon seharga 3.000. Jangan ganggu keseharian suami dengan urusanku. Berbagai bukti terhubung menjadi satu di kepala Baskoro. Ia melihat sepatunya sendiri. Meskipun terkena minyak tanah, itu adalah sepatu kulit mahal yang dipoles indah. Setelan jas bagus yang ia kenakan, bir yang ia minum setiap malam, kehidupan kepala keluarga yang kaya dan nyaman yang ia nikmati. Itu semua bukan karena kekuatan penghasilannya, itu semua karena istrinya yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan pakaiannya, mengorbankan makanannya, mengorbankan waktu hidupnya untuk mati-matian menopang patung Raja Baskoro dari bawah. Kebenaran terungkap. Fakta yang luar biasa kejam dan tak terbantahkan. Ia bukan kepala keluarga hebat yang menafkahi keluarganya. Ia hanyalah seekor parasit raksasa dan jelek yang hidup dari darah dan daging istrinya. A, 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 a. Di lantai pintu masuk yang dingin, Baskoro ambruk sambil memeluk sepatu butut istrinya. Hanya bau minyak tanah dan dinginnya lantai yang menyelimutinya. Jeritan seperti binatang buas menggema hampa di rumah yang sunyi. Tapi kehancuran Baskoro belum berakhir. Setelah ini, saat ia keluar ke dunia luar bernama kantor, keputusasaan dan kebingungan yang lebih besar telah menantinya. Senin pagi, di dalam KRL yang penuh sesak, Baskoro menahan rasa tidak nyaman. Penumpang di sekitarnya terang-terangan mengerutkan kening dan menjaga jarak darinya. Bau minyak tanah yang menyengat menempel di tangannya, kerah kemeja kusut yang gosong kecoklatan, sepatu kulit berdebu yang tidak dipoles. Citra kepala keluarga yang kompeten, selalu berpenampilan sempurna dan penuh percaya diri, hancur tak bersisa hanya dalam satu hari. Begitu tiba di kantor, seorang pegawai wanita yang berpapasan dengannya berkata dengan wajah aneh, "Pak Baskoro, kok baunya seperti bensin ya?" "Ah iya, tadi pagi ada masalah dengan mobil," jawab Baskoro dengan wajah memerah, berbohong sekenanya dan melarikan diri ke mejanya. Ia duduk dan menyalakan komputer, tapi tulisan di layar sama sekali tidak masuk ke otaknya. Yang terbayang di benaknya adalah sepatu butut istrinya di pintu masuk yang dingin dan makanan siap saji buatan istrinya yang ia perlakukan seperti sampah. "Pak Baskoro?" Untuk materi rapat hari ini, seorang bawahan menyapanya. Baskoro panik membuka tasnya. Tapi sebanyak apapun ia mencari, berkas penting yang seharusnya sudah ia baca akhir pekan lalu tidak ditemukan. Loh, aneh. Padahal sudah. Tangan Baskoro berhenti. Ia teringat, biasanya ia selalu melempar dokumen kerja begitu saja di meja ruang keluarga, dan setiap pagi istrinya lah yang merapikannya dan memasukkannya ke dalam tas. Meskipun ia dengan sombong berkata, "Jangan sentuh barang-barang kerjaku,"
Baskoro ternyata selama ini membiarkan istrinya diam-diam membereskan kelalaiannya. Maaf, berkasnya tertinggal di rumah. Tatapan merendahkan dari bawahannya menusuk dada Baskoro. Bahkan di tempat kerja pun ia adalah orang tak berguna yang tidak bisa melakukan apapun sendirian. Saat istirahat makan siang, Baskoro mengunyah onigiri dingin yang ia beli di minimarket. Butiran nasi hambar terasa kering dan tercekat di tenggorokan, bekal buatan tangan yang penuh warna yang setiap hari disiapkan istrinya dengan bangun pagi-pagi. Hari di mana ia mengeluh lauknya membosankan atau itu makanan beku dan tidak menghabiskannya, kini terasa seperti pisau tajam yang mengirisnya. Saat itu ponsel Baskoro berdering. Di layar tertera nama ibunya, sambil memperhatikan sekitar, Baskoro menjawab telepon di sudut koridor. Baskoro, ayahmu belum dapat makan siang, tahu. Suara histeris ibunya yang memekakkan telinga terdengar dari seberang. Bu, kan sudah kubilang Dewi dirawat di rumah sakit? Tidak sadarkan diri. Terus kamu mau biarkan kami kelaparan? Kamu kan kemarin bilang akan urus semuanya. Nasi kotak dari minimarket itu terlalu asin, ayahmu tidak bisa makan. Benang kesabaran di dalam diri Baskoro putus. Oke, uang akan kubayar. Mau asisten rumah tangga profesional atau perawat akan kucari sekarang juga? Puas, Baskoro membanting telepon dan segera mencari layanan perawatan di internet, menyewa profesional dengan uangnya sendiri. Pasti pekerjaan yang dilakukan istrinya bisa dengan mudah digantikan. Ia masih memiliki kekuatan finansial sebagai kepala keluarga. Baskoro menelepon sebuah perusahaan jasa besar dan dengan sikap angkuh memesan layanan. Saya mau pesan layanan perawatan dan makanan untuk orang tua saya, antar jemput 3 kali seminggu dan pembuatan menu khusus diabetes, uang tidak masalah. Atur sekarang juga mulai hari ini. Tetapi suara operator di telepon terdengar tenang dan administratif. Terima kasih atas panggilannya. Namun Bapak, untuk memasak makanan khusus diabetes, antar jemput dengan mobil pribadi, dan ditambah perawatan untuk ibu Anda, itu sudah jauh melampaui cakupan layanan asisten rumah tangga biasa. Apa maksudmu? Dibutuhkan perawat profesional dengan pengetahuan medis, sopir khusus, dan juga penyusunan menu harian oleh ahli gizi. Estimasi kasarnya saja biayanya minimal 35 juta per bulan. 35 juta? Baskoro tercekat. Ia kaget sendiri mendengar suaranya yang keras menggema di koridor dan buru-buru menutup mulut. Benar, Pak. Selain itu, kami memerlukan rekam medis lengkap orang tua Anda, informasi obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan surat rujukan dari dokter. Tanpa itu, kami tidak bisa bertindak. Apakah ayah Anda menggunakan suntikan insulin? Apakah ada alergi? Bisakah Anda menjawab semua ini sekarang? Baskoro benar-benar kehilangan kata-kata. Insulin, alergi, surat rujukan. Ia tidak tahu satupun dari semua itu. Semuanya tertulis di dalam buku catatan yang ditinggalkan istrinya. Tidak, istri saya yang mengurus semuanya. Saya tidak tahu detailnya. Jika pihak keluarga tidak memahami situasinya, kami tidak bisa menerima kontrak baru. Ini menyangkut nyawa. Telepon diputus begitu saja. Baskoro bersandar di dinding yang dingin sambil masih memegang ponselnya. 35 juta rupiah sebulan. Pekerjaan berat yang jika diserahkan pada profesional bernilai sebesar itu, istrinya lakukan sendirian setiap bulan dengan uang belanja hanya 5 juta, ditambah gaji paruh waktunya, dengan mengorbankan dirinya. Masalah bisa diselesaikan dengan uang. Jalan keluar terakhir Baskoro yang dangkal dan sombong itu tertutup rapat. Ia bahkan tidak bisa membeli pengganti istrinya dengan uang. Ia adalah eksistensi yang benar-benar tidak berdaya. Kebanggaan sebagai kepala keluarga yang merasa menafkahi hancur berkeping-keping. Betapa bodohnya aku. Sambil bersandar di dinding. Saat ia nyaris ambruk ke lantai, ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan singkat dari putrinya, Anissa. Kalau sudah selesai kerja, datang ke resepsionis rumah sakit. Ada barang terakhir yang disiapkan ibu untuk diserahkan. Jantung Baskoro berdebar kencang ketakutan. Barang terakhir yang disiap, selain buku catatan mengerikan itu, masih ada lagi keputusasaan macam apa lagi yang menantinya. Sore hari,
Baskoro melarikan diri dari kantor dan menuju rumah sakit. Langkahnya terasa seberat timah dan perutnya sakit melilit. Saat masuk ke lobi rumah sakit, Anissa berdiri di depan meja resepsionis dengan mata dingin. "Anissa, kesadaran ibu?" tanya Baskoro memohon. "Masih belum kembali, hanya tidur dengan bantuan ventilator." Suara Anissa terdengar penuh kepasrahan. Bahkan amarahnya pada sang ayah sudah sirna. Anissa mengeluarkan sebuah amplop coklat yang agak tebal dari tasnya, dan tanpa kata, ia menekankannya ke dada Baskoro. "Ayah, ini titipan dari resepsionis. Barang yang dititipkan ibu ke rumah sakit sebelum pingsan. Katanya, kalau terjadi apa-apa padanya, ini harus diserahkan pada ayah." Dengan tangan gemetar, Baskoro menerima amplop coklat itu. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan Dewi yang bulat dan rapi. "Untuk suamiku, Baskoro." Anissa mundur selangkah dari Baskoro dan menjatuhkan vonis yang kejam. "Buka saja. Semua hal yang selama 25 tahun tidak bisa ibu katakan pada ayah, semuanya ada di situ." Baskoro menelan ludah dan perlahan membuka segel amplop. Apa yang keluar dari dalamnya adalah kotak Pandora yang menyegel fakta terbesar yang akan menghancurkan mentalnya dari dasar. Di lobi rumah sakit yang sunyi, hanya aroma dingin desinfektan dan suara rendah mesin penjual otomatis yang terdengar. Baskoro terpaku menatap amplop coklat di tangannya. "Untuk suamiku, Baskoro." Tulisan tangan istrinya yang rapi dan bulat, tapi goresannya bergetar dan tintanya pudar. Bukti bahwa itu ditulis dengan tangan gemetar dalam kondisi demam 39 derajat di ambang batas kesadaran. "Buka saja." Suara Anissa sedingin es. "Ayah punya kewajiban untuk melihat betapa putus asanya ibu pada ayah dan apa yang masih ingin ia tinggalkan." Baskoro menelan ludah dan dengan jari gemetar merobek segel amplop. Di dalamnya ada 3 benda, sepucuk surat, sebuah amplop kecil untuk Anissa, dan selembar kertas hijau yang dilipat 2. Baskoro pertama-tama membuka kertas hijau itu, seketika jantungnya berdebar kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Surat gugatan cerai. Di bagian kiri kertas, tanda tangan dan stempel Dewi sudah tertera. Di kolom saksi ada nama seorang pengacara yang tidak ia kenal, dokumen perpisahan yang telah disiapkan dengan sempurna, yang bisa langsung diserahkan ke pengadilan begitu Baskoro menuliskan namanya. Surat cerai, apa-apaan ini? Jangan bercanda." Baskoro panik dan meninggikan suaranya. Istrinya yang selama 25 tahun patuh padanya tanpa satu keluhan pun, wanita yang seharusnya tidak bisa hidup tanpa penghasilannya. Kenapa ia menyiapkan hal seperti ini? Jawabannya tertulis dengan dingin dan datar di surat yang disertakan. "Untuk Baskoro, saat kamu membaca ini berarti aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Terima kasih untuk 25 tahun ini. Biaya perawatan dan rawat inapku sudah kusiapkan sendiri. Persetujuan medis jika terjadi sesuatu juga sudah kuurus secara hukum melalui pengacara. Jadi, aku tidak akan merepotkanmu sama sekali. Aku tidak akan mengganggu hidup atau pekerjaanmu. Jadi, tenang saja, hanya saja, jika aku nanti lumpuh dan keberadaanku menjadi beban dalam keseharianmu, tolong serahkan kertas hijau yang kusertakan ini ke pengadilan. Aku tidak butuh tunjangan atau harta gono gini, cukup hapus namaku dari kartu keluargamu." Tangan Baskoro yang memegang surat itu bergetar hebat. Tidak ada kemarahan atau dendam yang tertulis di sana, hanya permintaan maaf karena keberadaannya akan menjadi beban bagi suaminya dan laporan penyelesaian diri yang sempurna. Itu bukan cinta, itu adalah bukti kepasrahan dan ketakutan absolut terhadap manusia bernama Baskoro. Pria ini, jika sedikit saja direpotkan, akan marah dan tidak senang. Aku, jika sudah tidak berguna, akan dibuang. Istrinya sama sekali tidak mengharapkan belas kasihan dari Baskoro. Sebaliknya, ia bersiap-siap untuk masuk ke keranjang sampah dengan tangannya sendiri sebelum pingsan, agar tidak mengganggu Baskoro. "Bukan, maksudku bukan begitu." Alasan menyedihkan keluar dari mulut Baskoro. "Bagi ibu, ayah itu sudah bukan keluarga lagi," cibir Anissa. "Hanya seorang teman serumah yang tidak boleh dibuat marah. Eksistensi merepotkan,
yang harus dijaga perasaannya lebih dari nyawanya sendiri. Baskoro tidak bisa membantah. Faktanya, ia memang berkata, "Jadi, makan malam bagaimana?" Kepada istrinya yang sedang sekarat. Persepsi istrinya 100% benar. Anissa merebut amplop kecil dari tangan Baskoro. Amplop bertuliskan, "Untuk Anissa yang ia temukan di ruang keluarga 2 hari lalu, dan coba disembunyikan mati-matian oleh Dewi." Anissa membukanya tanpa ragu. Begitu membaca surat di dalamnya, air mata besar tumpah dari matanya. "Hicks! Hicks!" Anissa menekan surat itu ke dadanya dan ambruk di kursi ruang tunggu. Ia menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. "Anissa, apa isinya?" Baskoro mengulurkan tangannya dengan takut-takut. Anissa mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap Baskoro dengan pandangan campur aduk antara kesedihan dan kebencian. Lalu ia membanting surat itu ke wajah Baskoro. "Baca, apa yang ibu tinggalkan untukku di saat-saat terakhirnya, apa yang ia tulis tentang orang yang telah membunuhnya." Baskoro memungut surat yang jatuh ke lantai. Tulisan di dalamnya adalah kebaikan paling kejam di dunia, yang akan menghancurkan mental Baskoro dari dasar. "Untuk Anissa. Kalau ibu pingsan, ibu benar-benar minta maaf. Pasti urusan rumah jadi banyak membebani Anissa, ya. Ibu hanya punya satu permintaan terakhir. Kalau terjadi apa-apa pada ibu, tolong jangan pernah salahkan ayah. Ya, ayahmu itu bukan orang jahat. Dia hanya tidak tahu apa-apa soal urusan rumah. Dia hanya canggung dan tidak tahu cara mencintai keluarganya. Jadi tolong jangan benci ayah ya. Kalaupun ibu sudah tidak ada, jangan biarkan ayah sendirian." Napas Baskoro berhenti total. Pandangannya kabur dan tulisan di surat itu luntur oleh air mata. Bukan kemarahan, bukan dendam, hanya kepedulian murni untuk suaminya. Bahkan di ambang kematian, ia berusaha melindungi suaminya, penyebab penderitaannya, dari kebencian putrinya. Pemandangan malam musim hujan itu kembali terlintas dengan jelas di benak Baskoro. Sosok istrinya yang terbaring di sofa dengan demam 39 derajat. "Jadi makan malam bagaimana?" Saat ia melontarkan kata-kata itu dan tertawa sambil menonton acara komedi dengan gulai hangat. Dengan perasaan apa istrinya menulis surat ini? Di meja makan yang dingin, dengan tangan gemetar, ia memegang pulpen dan menulis dia bukan orang jahat, jadi jangan benci dia. Untuk melindungi suaminya yang tak acuh dengan mengorbankan sisa-sisa hidupnya. "Ah, ah, ah, ark!" Jeritan seperti binatang yang terkoyak keluar dari tenggorokan Baskoro. Lututnya lemas dan ia ambruk di lantai lobi yang dingin. Jika surat itu berisi, "Aku tidak akan memaafkanmu," mungkin Baskoro masih bisa lari ke pembelaan diri berupa kemarahan atau pemberontakan, tapi kebaikan tanpa pamrih dan belas kasihan yang tak terhingga ini dengan sangat kuat menyodorkan fakta bahwa ia hanyalah seorang anak bodoh dan kejam yang selama ini dimanjakan oleh istrinya. Aku. Sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, Baskoro membenturkan dahinya ke lantai dan menangis meraung-raung. Selama 25 tahun, ia percaya ia melindungi keluarganya. Tapi kenyataannya ia hanyalah orang yang dilindungi, dirawat, dan diurus oleh istrinya. "Aku telah melakukan hal yang sangat mengerikan, dosa yang tak bisa ditebus, sebanyak apapun ia meminta maaf, sebanyak apapun uang yang ia tawarkan, air mata dan penderitaan yang ditanggung istrinya sendirian tidak akan pernah hilang." Penyesalan itu menjadi jarum tak terhitung yang menusuk seluruh tubuhnya dari dalam. "Ayah!" Suara Anissa yang kehilangan semua emosi terdengar dari atas. "Sudah, pulang saja. Di sisi ibu ada aku." Ayah kembali saja ke kehidupan, tidak perlu melakukan apa-apa yang sudah disiapkan ibu. Itu adalah pengusiran total dari keluarga. Kehidupan Baskoro sebagai kepala keluarga berakhir dengan sempurna pada saat itu. Tapi cerita ini belum berakhir. Bagi Baskoro yang telah kehilangan segalanya dan menyadari kebenaran. Dan bagi Dewi yang berjuang di antara hidup dan mati,
Takdir akan memberikan cobaan terakhir berupa sebuah pembalikan. Diusir dari rumah sakit, Baskoro kembali sendirian ke rumahnya yang sepi di tengah malam, tidak ada siapa-siapa. Ruang keluarga yang gelap dan dingin, di atas meja tergeletak buku catatan tebal yang ditinggalkan istrinya, dan surat gugatan cerai berwarna hijau. Baskoro berdiri terpaku di sana, bahkan lupa melepas mantelnya, di kepalanya. Kata-kata Anissa terus bergema. Ayah kembali saja ke kehidupan, tidak perlu melakukan apa-apa yang sudah disiapkan ibu. Benar, selama ini ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk angkuh dan sombong di dalam istana nyaman yang dibangun dengan darah istrinya. Jangan bercanda. Baskoro membentak dirinya sendiri, kehidupan tidak perlu melakukan apa-apa itu. Aku tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Kalau aku tidak merasakan sendiri neraka yang dialami istriku, apa pantas aku disebut suami? Apa pantas disebut kepala keluarga? Baskoro melepas mantelnya dan menuju dapur. Ia mengambil celemek usang milik Dewi yang tergantung di dinding. Aroma istrinya yang samar masih tertinggal. Dengan tangan gemetar, Baskoro mengikatkan celemek itu dengan kuat di pinggangnya. Ia membuka buku catatan itu. Pertama, tumpukan cucian yang menggunung. Baskoro memutar mesin cuci sambil membasahi tangannya dengan air dingin, selanjutnya membersihkan kamar mandi. Ia berlutut di lantai ubin yang dingin dan menyikatnya, pinggangnya menjerit kesakitan dan tangannya terasa perih karena pecah-pecah. Sial, apa dia melakukan ini setiap hari? Sambil terengah-engah, Baskoro terus bergerak. Ia menggunakan sisa bahan makanan di kulkas untuk memasak bagi Anissa dan dirinya sendiri, tangannya yang memegang pisau begitu canggung. Bahkan saat mengiris bawang pun ia nyaris melukai jarinya. Ia tidak tahu cara membuat kaldu, tidak tahu apakah rasanya hambar atau terlalu asin. Jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Hanya beberapa jam ia mencoba meniru sebagian kecil pekerjaan rumah, tapi tubuh Baskoro sudah seberat timah. Bahkan untuk berdiri pun terasa sulit. Dan istrinya melakukan semua ini dengan sempurna selama 25 tahun. Sendirian, meskipun demam atau hampir pingsan. Air mata kembali bercucuran dari mata Baskoro. Betapa tidak berdayanya ia, dan betapa ia selama ini hanya menari di atas pengorbanan istrinya. Fakta itu meresap hingga ke tulang sumsumnya. Saat itu ponsel yang ia letakkan di ruang tamu berdering keras, di layar tertera nama ibunya. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Dengan mata dingin dan kering, Baskoro menatap layar itu dan menekan tombol jawab. Baskoro, kamu kan kemarin bilang mau sewa profesional? Bagaimana ini? Tidak ada yang datang. Sarapan ayahmu bagaimana? Suara egois yang sama, seperti biasanya meledak dari telepon. Meskipun menantunya berada di ruang ICU, tidak ada satupun kata khawatir. Dari hati Baskoro, sisa-sisa rasa sayang pada orang tuanya lenyap total. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam pada dirinya sendiri karena telah bersekongkol dengan monster-monster ini untuk menyiksa istrinya. Aku ke sana sekarang, dengan suara rendah seperti geraman, Baskoro berkata begitu, dan memutus telepon. 1 jam kemudian, Baskoro berdiri di ruang tamu rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya duduk di depan meja dengan tangan terlipat, tampak tidak senang. Lama sekali. Kami menunggu tanpa sarapan. Tahu, teriak ibunya histeris. Lagi pula, Dewi itu mau tidur sampai kapan? Cuma masuk angin biasa, kan? Suruh dia cepat bangun dan bersihkan rumah ini. Baskoro tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tanpa kata, ia membanting selembar kertas yang ia pegang ke meja. Itu adalah salinan estimasi biaya layanan perawatan yang ia cari di internet kemarin. Apa ini? Ayahnya mengintip kertas itu dengan curiga. 35 juta per bulan, kata Baskoro dengan suara sedingin es. Itulah nilai objektif dari pekerjaan yang kalian suruh Dewi lakukan secara gratis. Gerakan kedua orang tuanya berhenti. Memasak makanan khusus diabetes, antar jemput dengan mobil, perawatan harian. Kalau diserahkan pada profesional, biayanya segitu setiap bulan. Dan Dewi melakukan itu semua untuk kalian tanpa satu keluhan pun, dengan mengorbankan nyawanya.
Baskoro menatap tajam kedua orang tuanya. Kalian hampir membunuh Dewi, dan aku juga bersalah. Karena itu, mulai hari ini aku memutuskan hubungan dengan kalian. Mendengar kata-kata itu, ibunya berdiri kaget. Hah? Memutuskan hubungan? Berani-beraninya kamu bicara begitu pada orang tua hanya karena masalah satu menantu saja? Ibunya tertawa sinis dan menunjuk Baskoro. Kamu itu ditipu perempuan seperti itu. Kami juga tidak sudi. Cepat ceraikan saja. Kamu kan manajer di perusahaan besar. Gajimu tinggi. Kamu bisa cepat dapat istri baru yang lebih muda dan mau berbakti pada kami. Mereka masih merasa punya nilai. Anak mereka adalah seorang elit yang bisa menyediakan pengganti asisten rumah tangga kapan saja. Itulah ilusi pembalikan yang salah kaprah yang mereka anut, namun Baskoro menghancurkan ilusi itu dengan fakta yang paling kejam. Gajiku tinggi, jangan bercanda. Baskoro melempar buku tabungan banknya ke meja. Lihat, saldonya hampir nol. Aku menghabiskan semua gajiku untuk minum-minum dan hobiku sendiri. Biaya hidup rumah tangga benar-benar defisit, dan Dewi yang menutupi semuanya dengan gaji paruh waktunya. Wajah kedua orang tuanya pucat pasi. Aku tidak bisa melakukan satupun pekerjaan rumah, tidak punya tabungan. Pria brengsek yang hampir membunuh istrinya sendiri karena kelelahan. Siapa yang mau mendedikasikan hidupnya untuk pria paruh baya seperti itu? Apalagi pria yang punya orang tua parasit yang menuntut pekerjaan senilai 35 juta sebulan secara gratis, bentakan Baskoro menggema di seluruh rumah. Orang tuanya benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah mereka gemetar ketakutan. Dewi, dia mencairkan asuransi untuk biaya pemakamannya sendiri, untuk membayar biaya perawatannya agar tidak merepotkan 1 sen pun dari kita keluarganya. Dibandingkan dengan itu, kalian ini apa? Tidak bisa memasak nasi sendiri, tapi sombong memerintah orang lain. Kalian hanya sampah masyarakat yang menjijikan. Baskoro mengambil kunci duplikat rumah orang tuanya yang ada di meja. Aku tidak akan pernah ke sini lagi. Bantuan biaya hidup juga kuhentikan bulan ini. Mulai sekarang pakai uang pensiun kalian sendiri untuk menyewa profesional atau masuk panti jompo, terserah kalian. Tunggu, Baskoro. Kamu mau menelantarkan kami? Ayahnya panik mencoba berdiri, tapi kakinya goyah dan ia jatuh ke lantai. Baskoro menatapnya dari atas dan berkata dengan dingin, bukan menelantarkan. Aku membuang kalian agar Dewi tidak lagi menjadi korban kalian, jangan pernah dekati keluargaku lagi. Baskoro berbalik dan berjalan menuju pintu. Dari belakang terdengar permohonan yang seperti jeritan. Baskoro, tolong jangan pergi. Tapi Baskoro tidak pernah menoleh lagi. Di rumah tua tanpa pemanas, orang tua yang kehilangan uang, tenaga, dan orang yang merawat mereka, mereka akan merasakan kesepian dan keputusasaan absolut yang selama ini mereka bebankan pada Dewi sampai akhir hayat mereka. Keluar dari rumah itu, Baskoro menghirup dalam-dalam udara dingin, beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Tapi penebusan dosa bagi dirinya sendiri, sang pendosa utama, bahkan belum dimulai. Jika istrinya tidak bangun, ia bahkan tidak bisa meminta maaf saat Baskoro menyalakan mesin mobilnya, ponsel yang ia letakkan di jok penumpang bergetar. Di layar tertera nama Anissa. Dengan jantung berdebar kencang, Baskoro menekan tombol jawab. Halo, Nisa? Ayah. Suara Anissa di telepon sedikit bergetar. Apakah ia menangis atau, Ibu? Baru saja sadar, Baskoro membenturkan kepalanya ke kemudi. Rintihan tak berbentuk kata menggema di dalam mobil. Dia masih hidup, dia tidak meninggalkanku, suaminya yang paling brengsek ini. Tapi suara Anissa tiba-tiba kembali dingin. Hal pertama yang ibu khawatirkan adalah ayah. Apa kemeja ayah jadi gosong, ya? Katanya. Dada Baskoro terasa sakit luar biasa seperti akan pecah. Kembali dari ambang kematian, hal pertama yang ia khawatirkan adalah kemeja suaminya yang hampir membunuhnya. Itulah betapa dalamnya kutukan yang telah ditanamkan pada Dewi selama 25 tahun. Ayah, kalau mau datang, siapkan mental.
Kalau ayah membuat ibu merasa menderita lagi, aku yang akan membunuh ayah. Iya, aku tahu. Aku segera ke sana. Baskoro meletakkan ponselnya dan menginjak gas. Tujuannya adalah rumah sakit tempat istrinya menunggu. Pertarungan terakhir untuk membuang semua kesombongannya dan menghadapi istrinya sebagai seorang manusia akan segera dimulai. Berdiri di depan pintu kamar rawat yang berat, Baskoro menarik napas dalam-dalam. Ia mengulurkan tangan ke gagang pintu, tapi ujung jarinya sedikit gemetar. Jika ia masuk, ia akan berhadapan langsung dengan semua dosa yang telah ia perbuat selama 25 tahun. Tidak ada lagi alasan yang berlaku. Baskoro membulatkan tekad dan perlahan mendorong pintu. Di atas ranjang putih, terhubung dengan beberapa selang dan baru saja melepas masker oksigennya, terbaring Dewi. Wajahnya sepucat spray dan pipinya tirus. Di sampingnya, Anissa duduk di kursi menggenggam erat tangan kurus Dewi. Menyadari langkah kaki Baskoro, Dewi perlahan membuka matanya. Begitu melihat sosok Baskoro, matanya menunjukkan ketegangan yang jelas. Dan dengan bibir pecah-pecah yang bergetar, ia berkata dengan suara serak, "Ayah, maafkan aku." Jantung Baskoro berdenyut sakit. Kata pertama dari istrinya yang baru saja sadar dari ambang kematian adalah permintaan maaf untuknya. "Aku tidak bisa menyetrika di hari Minggu. Kemeja ayah hari ini pasti kusut, ya? Maafkan aku. Ini semua salahku." Dewi menggenggam erat ujung selimutnya. "Makan malam juga?" Cara mencairkan gulai di freezer sudah kutulis di belakang buku catatan. "Maaf sudah merepotkanmu karena kesalahanku." Baskoro menahan napas. Itulah bentuk sempurna dari kutukan yang ia tanamkan selama 25 tahun. Jika sedikit saja merepotkan suami, ia akan dimarahi. Kondisi tubuhnya yang sakit adalah gangguan bagi suaminya. Karena itu, bahkan saat sekarat pun ia harus meminta maaf terlebih dahulu untuk menjaga suasana hati suaminya. Jiwa istrinya telah begitu dikuasai oleh kesombongan Baskoro, hancur lebur. "Sudah cukup." Baskoro bergumam dengan suara serak seperti akan muntah darah, lalu berjalan mendekati tempat tidur. Kemudian, Baskoro berlutut di lantai linoleum yang dingin dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dahinya membentur lantai dengan suara pelan. "Loh, ayah," suara Dewi terdengar bingung. Selama 25 tahun, Baskoro tidak pernah sekalipun menundukkan kepala di dalam rumah. "Yang harus minta maaf itu aku." Suara Baskoro serak karena penyesalan dan air mata yang hebat. "Aku sudah baca buku catatan itu. Surat dari Anissa juga sudah kulihat. Fakta bahwa kamu menghabiskan semua gaji paruh waktumu untuk menutupi defisit, bahwa kamu makan pinggiran roti seharga 3.000 perak untuk membelikanku bir mahal, bahwa kamu mencairkan asuransi untuk biaya pemakamanmu sendiri untuk membayar biaya rumah sakit ini. Aku tahu semuanya." Pundak Dewi terlonjak kaget. "Aku bukan kepala keluarga atau apapun, aku hanyalah parasit menjijikan yang duduk angkuh sambil memakan darah dan dagingmu." Baskoro, dengan dahi masih menempel di lantai, mengeluarkan jeritan seperti binatang buas. "Saat kamu menderita demam 39 derajat dan aku bertanya, 'Makan malam bagaimana?' Aku ini sampah masyarakat yang hampir membunuhmu karena kelelahan itu bukan orang lain, tapi aku benar-benar minta maaf." Di dalam kamar rawat, hanya suara tangisan Baskoro yang bergema. Dewi menatapnya dari atas dengan pandangan tak percaya. Sosok suami yang tidak marah. Sosok suami yang mengakui dosanya dan menangis. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia lihat sekalipun selama 25 tahun. Baskoro perlahan mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah istrinya di atas ranjang. Matanya memerah dan basah oleh air mata. "Pagi ini, aku sudah memutuskan hubungan dengan orang tuaku." Kata-kata Baskoro membuat Dewi menahan napas. "Aku sudah katakan pada mereka bahwa kamu telah melakukan pekerjaan senilai 35 juta sebulan secara gratis. Mulai sekarang mereka akan hidup sendiri dengan menyewa profesional atau cara lain. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menjadi korban mereka. Tidak akan pernah." "Ayah."
Tapi, suara Dewi bergetar. Baskoro berdiri dan mengeluarkan amplop coklat dari saku mantelnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan kertas hijau yang telah disiapkan Dewi melalui pengacara, surat gugatan cerai. Baskoro mengambil pulpen yang ada di kamar dan tanpa ragu menandatangani namanya di kolomnya dan membubuhkan stempel. Kini kertas ini menjadi dokumen lengkap yang bisa diserahkan kapan saja. Baskoro meletakkan surat cerai itu dengan lembut di samping bantal Dewi. Kamu benar, aku tidak punya hak untuk mengikatmu lebih lama lagi dalam catatan sipil pria serendah aku. Baskoro menunjukkan kedua tangannya di depan mata Dewi. Tangan yang kasar, berbau minyak tanah, dan penuh luka karena mencuci dengan air dingin. Ia menunjukkan kerah kemeja gosong yang gagal ia setrika. Sepatu kulitnya yang dulu mengkilap kini kotor berdebu. Lihatlah. Inilah wujud asliku setelah topeng kepala keluarga terlepas. Aku tidak bisa mengisi minyak tanah dengan benar, tidak bisa menyetrika kemejaku sendiri. Tanpamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanyalah pria tak berguna dan menyedihkan. Baskoro tertawa sambil menangis, tawa yang tulus dan penuh cemoohan pada diri sendiri. Surat cerai ini kamu yang pegang. Kalau setelah keluar dari rumah sakit kamu bahkan tidak sudi melihat wajahku, serahkan saja kapanpun kamu mau. Tunjangan, harta gono gini, semua yang kumiliki akan kuberikan padamu. Tapi, kalau masih ada kemungkinan sekecil apapun untuk dimaafkan, izinkan aku menggunakan sisa hidupku untuk menebus dosaku padamu. Seperti kamu yang selama ini menopang hidupku, sekarang biarkan aku yang menopang hidupmu dengan sekuat tenaga. Kata-kata yang selama 25 tahun ingin didengar Dewi dari lubuk hatinya. Keinginan wajar sebagai keluarga untuk saling menolong dan menopang, akhirnya, setelah berada di ambang kematian dan segalanya hancur, kata-kata itu keluar dari mulut suaminya. Ayah, Hicks, Dewi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Air mata yang selama ini tak pernah diizinkan untuk mengalir. Air mata untuk dirinya sendiri. Sakit, sulit, pedih, aku ingin seseorang menolongku. Semua emosi yang terpendam itu kini tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. Anissa yang melihat dari samping juga tak kuasa menahan isak tangisnya. Ayah yang selama ini ia benci telah membuang semua harga diri dan citra palsunya sebagai kepala keluarga, dan akhirnya terlahir kembali sebagai seorang manusia yang berusaha untuk mencintai keluarganya. Baskoro dengan canggung memeluk punggung kurus Dewi yang bergetar. Aku tidak akan pernah melepaskan kehangatan ini lagi. Kutukan neraka selama 25 tahun telah terbasuh bersih bersama air mata ini, sosok suami yang sombong telah lenyap, dan dari sinilah regenerasi keluarga yang sebenarnya dimulai. Dan beberapa minggu kemudian, di hari kepulangan Dewi, cobaan terbesar dan awal yang paling hangat dalam hidup Baskoro telah menantinya. Beberapa minggu kemudian, angin dingin yang menusuk telah sirna, digantikan oleh sore yang tenang dengan aroma hangat musim semi yang samar. Di depan pintu utama Rumah Sakit Medika Sejahtera, Baskoro dengan tas besar di bahunya bersama Anissa menunggu Dewi selesai berganti pakaian. Hari ini adalah hari kepulangan Dewi. Pintu otomatis terbuka dan Dewi yang telah mengenakan pakaian biasa berjalan perlahan. Wajahnya masih sedikit pucat tapi bayangan mengerikan seperti hari ia pingsan sudah tidak ada lagi. Baskoro berlari menghampiri dan mengambil tas kecil dari tangan Dewi. Ayah, itu kan ringan, biar aku saja yang bawa. Dewi tersenyum lembut. Tidak boleh, meskipun sudah pulang, bukan berarti langsung sehat. Aku yang bawa semuanya. Baskoro dengan tegas menggelengkan kepala dan dengan lembut menuntun Dewi ke mobil. Jok penumpang depan. Tempat yang dulu selalu dialasi bantal biru untuk lutut ibu mertuanya. Kini bantal itu sudah tidak ada. Baskoro telah membuang semuanya. Dewi duduk dengan tenang di jok yang kini menjadi miliknya. Mobil masuk ke parkiran rumah. Baskoro membuka kunci dan mendorong pintu. Begitu masuk ke rumah yang hangat, Dewi tanpa sadar berseru. Malam itu, saat Dewi gemetar karena demam 39 derajat, ruang keluarga ini dingin seperti es. Tapi kini kehangatan yang lembut menyebar ke seluruh penjuru ruangan,
Pelembab udara mengeluarkan uap putih dan di atas meja ada bunga-bunga musim semi segar yang dibeli Anissa. "Duduk saja dulu di sofa, aku buatkan teh," kata Baskoro. Begitu meletakkan barang-barang, ia berlari kecil ke dapur. Ia menyalakan kompor, memasukkan daun teh ke dalam teko. Gerakannya masih sedikit canggung, tapi tidak ada lagi sosok yang duduk angkuh menunggu sambil bertanya, "Tehnya mana?" Uap teh hangat memenuhi ruang keluarga. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja, perlahan menyeruput teh. Waktu yang biasa, sangat sederhana, tapi suasana setenang ini baru pertama kali terasa di rumah ini selama 25 tahun. Menjelang senja, saat jam menunjukkan pukul 6 sore, kebiasaan 25 tahun membuat Dewi tanpa sadar mencoba berdiri dari sofa. Harus siapkan makan malam, jadi, makan malam bagaimana? Kata-kata kutukan yang dilontarkan Baskoro pada istrinya yang sedang sekarat hari itu. Refleks ketakutan itu masih tertanam di tubuh Dewi. Saat itulah, Baskoro dengan cepat berdiri dan dengan lembut menahan bahu Dewi, menyuruhnya duduk kembali. "Duduk saja, hari ini Dewi adalah tamu." Baskoro berkata begitu dan mengeluarkan sesuatu dari kantong kertas yang baru ia beli. Sebuah celemek baru berwarna biru tua. Celemek besar untuk pria. Dengan sedikit malu, Baskoro mengalungkannya di leher dan mengikat talinya di belakang pinggang. "Ayah, itu." Dewi terbelalak. "Hari ini aku yang masak," kata Baskoro sambil menatap lurus mata Dewi. "Ini perayaan kepulanganmu." "Yah, masakannya tidak seberapa sih." Baskoro berdiri di dapur dan membuka kulkas. Ia mengeluarkan berbagai bahan makanan yang ia beli di supermarket. Bukan pinggiran roti diskon atau tauge. Daging dan sayuran segar untuk dimakan oleh keluarga 3 orang. Tuk tuk tuk, suara pisau yang tidak beraturan dan sedikit berbahaya terdengar dari dapur. Anissa mengintip dengan cemas. "Ayah, apinya terlalu besar?" Terdengar suaranya yang panik. Iya, aku tahu, tunggu sebentar, bumbunya di mana?" "Bukan di situ, di lasi kanan." Keributan di dapur yang sibuk itu bagi Dewi yang duduk di sofa terdengar seperti musik yang paling merdu. Sekitar 1 jam kemudian, di atas meja tersaji semur daging buatan tangan yang tidak sempurna. Ada bagian yang sedikit gosong. Bentuknya tidak beraturan. Brokoli pendampingnya terlalu lembek karena direbus terlalu lama. "Rasanya tidak dijamin, ya?" kata Baskoro sambil menggaruk kepala menutupi rasa malunya. Dewi mengambil sendok dan garpu, memotong kecil semur itu, dan memasukkannya ke mulut. Rasanya sedikit terlalu asin dan tekstur bawangnya masih terasa. Bagi Dewi yang seorang ibu rumah tangga sempurna, ini mungkin masakan gagal. Enak, sebutir air mata jatuh dari mata Dewi. Tidak perlu mengorbankan nyawa untuk mendapatkan makanan hangat di depannya. Makanan yang dibuat seseorang dengan sepenuh hati untuknya, itu jauh lebih memuaskan jiwa dan raganya daripada hidangan restoran mewah manapun. Benar-benar enak. Ya, Dewi menyeka air matanya sambil tersenyum lebar. Senyum tulus istrinya yang selama 25 tahun tidak pernah disadari Baskoro. "Oh, ya, kalau begitu besok aku masak lagi," kata Baskoro sambil menahan rasa haru lalu menyuap semur ke mulutnya. "Nanti liburan kita belanja bareng, biar aku yang bawa semua barangnya." "Iya, terima kasih." Melihat percakapan itu Anissa makan dalam diam. Tapi dari matanya, air mata mengalir pelan, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan karena akhirnya seorang ayah yang sesungguhnya telah lahir di rumah ini. Malam musim hujan yang dingin, rumah sedingin es yang penuh keputusasaan dan kesepian itu sudah tidak ada lagi. Sepatu butut Dewi dan buku catatan tebal yang menyakitkan itu kini telah menyelesaikan tugasnya. Surat gugatan cerai berwarna hijau itu kini disimpan oleh Dewi di laci yang dalam. Ikatan keluarga yang baru disadari setelah nyaris hilang. Untuk mengembalikan kepercayaan yang pernah hancur total, butuh waktu seumur hidup untuk membangunnya kembali sedikit demi sedikit. Namun Baskoro tidak akan lari lagi. Ia telah memutuskan untuk menanggung beban darah dan air mata istrinya dan berjalan bersama. Seseorang seringkali baru menyadari beratnya kehidupan yang ia pikul setelah ia terjatuh.
Dan penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah tentang orang yang tidak meminta tolong, melainkan tentang kesadaran bahwa kita tidak memperhatikan kebisuan orang yang selalu meminta tolong. Betul,